Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di subuh Jumat ini waktu Indonesia bagian barat. Seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita diberkahi, dirahmati, diberikan bimbingan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas kita baik yang telah berlalu, tengah kita laksanakan ataupun akan kita rencanakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman kepada Allah, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara golongan dimaksud, diberikan kelembutan hati untuk mau bertobat dan kembali kepada jalan kebaikan, meniti jalur hidup yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan berakhir dalam keadaan mulia, husnul khatimah. Untuk itu, mari kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik, hidayahnya, bimbingan agar istiqamah dalam jalur-jalur kebaikan dimaksud. Alhamdulillah, kita berikhtiar untuk menguatkan tekad niat kita meraih semua yang disampaikan tadi. Salah satunya dengan cara menguatkan pokok keilmuan, sehingga dengan ilmu itu mampu menguatkan keyakinan di dalam jiwa dan menumbuhkan amalan-amalan positif, amal saleh yang kiranya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, juga bagi orang di sekitar kita, juga bagi tempat kita bernaung dan melancarkan misi kita sebagai khalifah di bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara itu semua kita telah sampaikan dan telah kita bahas bersama tentang formulasi kehidupan yang sejatinya dari sejak kita terlahir, dewasa, sampai dengan kembali kepada Allah, formulasi itu yang terus akan kita bawa. Karena itu, saya tidak bosan untuk mengingatkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, khususnya terkait dengan formulasi kehidupan, dari mulai anatomi tubuh, fungsi bagian-bagiannya, dari mulai keadaan jiwa terdalam, sampai mengeluarkan karakter kinerja, karakter amal, yang mendorong setiap insan untuk berperilaku dari bagian terluar di tubuhnya, yaitu fisiknya, sehingga dengan itu dapat melahirkan perilaku mulia, perangai yang baik. Kita telah belajar bimbingan dalam Al-Quran, memberikan juga isyarat surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril khususnya kepada Rasulullah SAW dalam fase dasar pendidikan Islam di periode Makkah itu, dengan menurunkan surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pun demikian, kita juga telah belajar bagaimana cara menguatkan iman dimaksud dalam pendidikan fase Makkiyah ini, yang kiranya waktu 10 tahun setidaknya dalam periode Mekah Nabi berdakwah secara terbuka, karena 3 tahun sebelumnya Nabi diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa membekali diri. 3 tahun persiapan, sebelumnya melalui mimpi yang benar periode kurang lebih 6 bulan, 3 tahun persiapan dan 10 tahun melakukan bimbingan terbuka kepada para sahabat dalam rangka menguatkan pokok-pokok keimanan yang kita ketahui berjumlah 6 simpul itu, 6 rukun itu yang disebut dengan rukun iman. Dalam periode ini juga ada bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Ada hadis-hadis yang juga disampaikan oleh beliau untuk menjelaskan bagaimana tata cara menguatkan iman kita, membentuk karakteristik amal saleh,
dan juga menebarkan aura kebaikannya di sekitaran kita. Dan ini nanti yang terbawa sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah, bahkan dikuatkan kembali di Al-Madinah Al-Munawwarah dengan biasanya ungkapan-ungkapan berbentuk amalan, ungkapan-ungkapan berbentuk implementasi. Bila di fase Mekah penguatan-penguatan, maka di fase Madinah adalah implementasi sekaligus pembuktian dari keimanan yang telah mengakar di dalam jiwa itu. Semua kumpulan pelajaran Nabi dimaksud dengan sangat apik dan epik dihafalkan oleh para sahabat, didakwahkan kepada lingkungan-lingkungan sekitaran, bahkan lingkungan baru untuk menyampaikan dan meluaskan risalah Islam. Lalu secara singkat dikodifikasikan oleh para ulama hadis setelahnya, dan di antara sekian ulama yang cukup juga apik menghimpun ini dan menghadirkan menjadi bagian dari topik pembahasan di kitab mereka adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari di topik yang kedua, Kitabul Iman. Alhamdulillah kita telah mengeluarkan pembahasan-pembahasan terkait penguatan iman itu, dan telah kita keluarkan juga beberapa amalan-amalan yang saya harapkan baik itu pada diri pribadi dan kita semua bersama-sama saling mengingatkan, bersinergi untuk memaksimalkan amalan dimaksud, sehingga kita bisa merasakan sendiri kenikmatan beriman, halawatul iman, perbedaan dari keadaan diri kita, dan perubahan perilaku yang kiranya bisa mengarahkan kita lebih baik. Sebelum kita memulai untuk melanjutkan perkara-perkara, hal-hal penjelasan Rasulullah untuk menguatkan iman kita, juga menebarkannya di sekitaran kehidupan kita, pada keluarga terdekat kita, kerabat terkasih, tetangga-tetangga termulia kita, siapapun mereka, hingga kehidupan yang lebih luas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita memiliki keyakinan bahwa iman itu terletak di sumber kehidupan terbaik di jiwa takwa. Kalau itu dikuatkan dan ditebarkan dalam kehidupan, dimanapun kita bergaul, dengan membawa spirit takwa, tentu akan lahir kemuliaan-kemuliaan, membuka segala jenis kebaikan. Karena itulah orang Islam datang kemanapun spiritnya fatah. Fatah itu membuka segala hal yang baik-baik, membuka segala hal yang mulia. Karena itu seringkali kita dengar Fathu Makkah, Fathul Andalus, ya, dan seterusnya. Artinya membuka semua jalur kebaikan yang dapat ditebarkan di kota Makkah Al-Mukarramah, di kota Andalus, dan seterusnya. Ya, karena itulah kalau kita tarik ke skala kecil, kalau kita datang ke satu kondisi rumah tangga, maka dibuka semua unsur kebaikan di dalamnya dengan cahaya iman, cahaya takwa tadi. Bergaul dalam komunitas, bertetangga, atau bahkan berbangsa, bernegara, orang beriman akan memancarkan cahaya takwa. Dimanapun dia berkomunitas atau bahkan bersuku, maka yang termulia, yang terbaik, yang dibimbing oleh Allah adalah bagian-bagian jiwa takwanya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu, hai seluruh manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan dengan keagunganku, kata Allah, kalian semua itu berbentuk laki-laki ataupun perempuan. Waja'alnakum syu'aban wa qabail, dan kami tetapkan alur kehidupan kalian itu akan berkomunitas, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, juga bersuku-suku. Inna lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Demikian keragaman itu dibentuk agar kalian membangun harmoni, bersinergi, membawa misi khalifah di bumi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sungguh, di antara harmoni berkehidupan itu, yang paling mulia interaksi kalian itu adalah orang yang paling tinggi takwanya. Takwa bersumber dari keimanannya. Iman membawa sifatul khair, ya, sifat-sifat kebaikan, al-khairat, yang bila diterjemahkan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah. Karena itulah teman-teman sekalian, seyogianya sampai pertemuan kali ini, lebih daripada 40 video, mari kita berevaluasi diri dulu. Sekian banyak contoh telah kita hadirkan, perubahan-perubahan harus kita maksimalkan. Kita telah membuat formulasi dan belum saya hapus sepenuhnya di kesempatan kali ini bahkan. Karena itu sebelum memulai, saya ingin mengingatkan kembali dengan menunjukkan kepada Anda formulasi yang telah kita bahas kemarin tanpa saya harus membahasnya kembali. Hanya ingin menunjukkan saja, kemudian setelah itu apa yang sudah menjadi bagian dari evaluasi kita, dari poin-poin yang telah kita pelajari untuk kita koreksi diri dan kembangkan kemudian. Bismillah, ini formulasinya. Islam, perangkat dinnya, orangnya muslim, karena
Muslim itu manusia, orang, maka tidak akan terlepas dari anatomi yang melekat kepada manusia, baik itu roh, akal, dan fisik. Ini kinerjanya yang telah kita bahas. Keterkaitan roh, ada nafas, di dalamnya ada apa, ya? Bagaimana saling mengikat, saling memengaruhi antara takwa dengan fujur, telah kami jelaskan. Silahkan dicek minimal video yang kemarin. Dalam takwa ada kumpulan sifat baik khairat, ya. Dan ini hanya akan kuat bila pondasi imannya juga kuat. Pondasinya itu rukunnya, simpulnya disebut dengan akidah, simpulnya. Rukunnya karena terkait dengan iman disebut dengan rukun iman. Ada 6 pokok. Untuk menguatkan 6 pokok ini perlu dikuatkan dengan pengetahuan. Karena itu ilmunya disebut dengan akidah yang mampu mengarahkan kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua roh itu sumber kehidupannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dari sinilah kemudian segala yang ditujukan untuk Allah disebut dengan tauhid, mengacu kepada yang ahad, dan dengan itu ini akan selalu bersih prosesnya, pembersihan ini, sehingga tidak disertakan di dalamnya pengaruh-pengaruh buruk setan, ya. Ini disebut dengan tazkiyah, karena berada di dalam nafas disebut dengan tazkiyatun nafas. Untuk bisa mengetahui apakah sifat baik ini telah muncul, kemudian pondasinya kuat, maka diuji untuk mengetahui, ya, apakah ini muncul atau tidak, sudah kuat atau belum, cahayanya sudah baik atau belum. Ujiannya berbentuk perintah dan larangan, termaktub di dalam pedoman yang langsung Allah sendiri turunkan, ya kan? Melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya yang termulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian diuji itu semua dan diperintahkan kita untuk menaati semua itu. Ketaatan ini mutlak diperlukan agar bisa kita mengetahui feedbacknya, apakah cahaya-cahaya ini telah muncul untuk membimbing kita berkehidupan. Maka bentuk perintah larangan ini sifatnya adalah ibadah. Bisa jadi ibadah ritual atau terkait dengan manfaat-manfaat sosial. Ya, jalan untuk menunaikan semua ini disebut dengan syariat, ilmunya disebut dengan fikih. Maka cara menunaikan ini semua akan melahirkan perbuatan. Perbuatan inilah yang disebut dengan amal. Bila amal ini disupport oleh cahaya iman, maka akan muncul nilai-nilai kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisiknya, tampilannya baik, thayyib, sifatnya keluar khair, karakter kinerja sikapnya keluar ma'ruf, dikerjakan hanya karena Allah ihsan, maka gabungan keempatnya membentuk saleh, dikenal dengan amal saleh. Setiap perbuatan, baik ritual ataupun amalan sosial dalam muamalah yang berbentuk amal saleh, maka dia memiliki nilai dalam pandangan Allah, disebut dengan hasanah. Quran surah ke-6 ayat 160. Setiap ada hasanah itu, maka dia akan memiliki catatan pahala, catatan kebaikan. Ini sebagai bekal untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal utamanya. Karena itu kita sering berdoa bahwa semua kehidupan dunia kita melahirkan kualitas hasanah, yang hasanah itu akan terlihat di akhirat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum didapatkan rahmat di akhirat ini, maka Allah pun turunkan berkahnya di dunia untuk mengiringi seluruh hal perangkat-perangkat hidup terkait dengan aspek keduniaan kita untuk menyukseskan misi khalifah di bumi. Dan puncaknya akan kemudian diberikan rahmat ini di akhirat dalam bentuk kenikmatan tertinggi, yaitu surga. Karena itulah surga kemudian diperkenalkan kepada kita kuncinya dengan iman dan amal saleh. Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, semua ini bila telah terbiasa kita jalani dalam kehidupan, maka akan memunculkan sebuah sikap moral, kemuliaan, ketinggian yang penuh dengan kehormatan dan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang semuanya karena bawaan dari fitrah kehidupan. Allah yang memberikan khaliq, manusia kemudian yang dianugerahi itu makhluk, proses penciptaannya khalaq, dan karakter mulia ini pun terkait erat dengan penamaan tadi. Khaliq, makhluk, kemudian akhlak, dan karakternya adalah akhlak. Maka akhlak akan memberikan pembeda bagaimana seseorang diketahui bahwa keadaan nafas jiwanya suci, jiwanya bersih, jiwanya baik, karena dorongan sifat takwa ini hadir dalam karakteristiknya, hadir dalam perilakunya, tampil dalam perbuatan-perbuatan fisikalnya. Nah, untuk bisa mengetahui apakah orang-orang sudah mulai berakhlak, baik untuk dirinya, bahkan dalam ibadahnya, akhlak saat dia beribadah. Kita temukan di sini.
Saat beribadah pun ada akhlak. Bagaimana saat akan sholat, dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan dirinya. Ya khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ketika ada panggilan dari masjid. Bagaimana dia menyempurnakan keadaan dirinya. Ketika baca Al-Quran, dia ibadah, dia berakhlak. Ketika bermuamalah dengan sesama, dia berakhlak. Dan seterusnya. Maka, di antara kumpulan akhlak ini untuk melatih dan mengetahui adanya cahaya iman dalam diri kita, Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran berupa sifat-sifat atau bahkan perbuatan-perbuatan yang dalam saat yang bersamaan bisa melatih keadaan diri kita menampilkan akhlak yang mulia. Karena manusia ditetapkan oleh Allah dalam keadaan mulia dengan bahasa karuma, bahkan menggunakan bentuk tasydid kata kerjanya karrama yukarrimu, dan Allah menghadirkan keagungannya demi menunjukkan kemuliaan itu menggunakan bentuk ta'zimun nafsi. Nah, kan terdapat di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah melekatkan berbagai kemuliaan. Kita mengetahui bahwa formulasi bentuk menggunakan tasydid seperti yang saya sampaikan di pertemuan lalu. Fa'ala yufa'ilu. Itu memberikan kesan secara bertahap dengan berproses. Artinya kemuliaan bisa diraih dengan berproses, dengan proses belajar, proses beribadah, proses mengevaluasi diri, proses bermuhasabah, proses bertazkiyatun nafas, sehingga lahir ini semua. Lahirnya kemuliaan yang melekat pada diri manusia bentuknya akhlak. Karena itu akhlak yang mulia ini sering dilekatkan dengan bentuk kemuliaan tadi. Ya, bila manusianya adalah mukarram, maka akhlaknya karimah. Sering kita kenal dari sini istilah al-akhlaqul karimah. Akhlak karimah punya bentuk, punya sifat, punya keadaan. Maka untuk mengetahui ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita seperti apa akhlak yang mulia itu. Akhlakul karimah itu bentuk-bentuk gambaran dari keadaan iman yang kuat, implementasi dari takwa yang mulia, kan? Maka diantaranya ada sifat al-haya. Karena itu disebutkan al-haya syu'batun minal iman, dan disingkat al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman, cahaya iman. Ya, malu kepada Allah kalau kita berbuat maksiat sementara kita merasakan, disaksikan, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu kalau Anda berkata yang kotor di hadapan guru Anda? Apa tidak malu Anda melihat tayangan yang kotor di hadapan ibu dan ayah Anda? Anda akan merasa malu. Anda menyembunyikannya. Anda tidak ingin terlihat oleh mereka. Maka jika pada makhluk saja Anda merasa malu, kenapa tidak merasa malu ketika kita diawasi oleh Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya? Bukan hanya menciptakan kita, bahkan orang tua kita dan seluruh alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Maka orang-orang yang kuat imannya, rasa malunya, hayanya menjadikan ia semakin khasyah, semakin merasa takut yang lahir dari kehusyuan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau lisannya keliru, malu kalau salah bicara, malu kalau salah lihat, malu kalau berbuat maksiat. Kumpulan segalanya ini akan semakin menguatkan keimanan dirinya. Pun demikian dia menjaga lisannya agar bertutur sesuai seperti yang diperintahkan. Karena itu nanti dalam turunan hadis-hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, imannya disebutkan dulu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang merasa beriman, imannya disentuh kepada Allah dan dia meyakini akan dihisab di hari kiamat, falyakul khaira, maka lisannya gunakan untuk berkata yang baik-baik saja. Kalimatnya menggunakan khair. Falyakul khaira, katakan yang baik. Khair artinya berbentuk sifat. Ketika sifat baik, pulsanya ada dalam jiwanya, pulsa kebaikannya ada dalam jiwanya berbentuk khair, maka ini yang akan ditransfer, dikeluarkan dalam bentuk sinyal-sinyal yang keluar dalam bentuk perbuatan baik. Maka keluarlah kata-kata mulia, kata-kata sopan, kelembutan, kebaikan, dan sebagainya. Ya, karena itu bagaimana bisa berkata khair? Ini harus dilatih dulu khairnya. Ya, karena itu seseorang yang keluar kata-kata yang bukan khair tapi dari fujurnya, yang kotor, yang jorok, penuh dengan celaan, penuh dengan keburukan dan sebagainya, nah, boleh jadi kemudian ini sumber ini belum muncul. Sumber ini belum muncul. Tentunya proporsional, ya. Proporsional kita bisa melihat dengan jiwa kita, mana kata yang tidak tepat, mana celaan yang tepat. Ada bentuk celaan-celaan,
Bahkan Al-Quran pun mencela kepada perbuatan, kan? Wailul lil mukadzibin, ya, wailul lil mutaffifin, perbuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka orang-orang yang curang. Curangnya dilekatkan kepada perbuatannya, ya kan? Kemudian juga celaka orang-orang yang berdusta. Dusta itu yang menyebabkan dia celaka. Dusta itu yang menyebabkan dia mendapatkan ancaman. Curang itu yang menjadikan dia terancam dan sebagainya. Jadi ini lisan. Faliyakul khairan aw liyasmut. Maka katakan yang baik, atau kalau tak mampu dia berusaha diam. Ini latihan yang sangat bagus sekali untuk mengasah lisan kita terarah kepada yang baik. Kemudian tangan, telah kita pelajari, telah kita terangkan, tangan orang beriman diarahkan kepada yang mulia, yang baik-baik. Baik untuk menulis ataupun berekspresi dan sebagainya. Kemudian dan ingat, tangan ini akan dihisab, ya, semua akan dihisab, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Dan tangan itu akan bicara, dan di dunia pun sudah bicara dalam bentuk sidik jari itu kan. Ya, Anda ada di mana, ada di mana, ada di mana. Sekarang sudah ada aplikasi, sudah bisa diindra lewat retina dan sebagainya. Ya, sudah banyak sekarang apa yang bisa menjadi saksi dari kehidupan kita. Dan kalau kita baca itu dengan cahaya iman kita, seharusnya menghadirkan sebuah kehusyuan. Minimal ekspresi diri untuk muhasabah. Kita menangisi diri kita, ya Allah, di dunia saja. Ya, begitu mudah untuk diungkap. Jejak tangan kita terlihat ada di mana sidik jarinya. Ya kan? Retina kita menunjukkan bahwa kita ini begini, begini, begini. Catatannya lengkap sekali. Ya, kalau di unsur-unsur misalnya instrumen pemerintahan, ya bahkan begitu sidik jari diberikan, lengkap catatannya. Di kepolisian catatannya begini. Di imigrasi, paspor dengan diberikan seperti itu, kita menghadap bahkan ke kamera, retina direkam, ada jejak kita tuh sudah kemana aja. Di setiap tempat. Kapan dia ke negara ini, kapan ke sini, kapan masuk, kapan keluar, dan sebagainya. Dan sistem yang telah Allah tetapkan lebih canggih dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh manusia. Ya, tapi kita diberi gambaran. Karena itu, setiap kita mendapati fenomena kehidupan dunia, sebetulnya itu tanda yang mendekatkan kita kepada kesadaran diri untuk bersimpuh dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, agar kita lebih baik, lebih selamat, lebih mulia ketika pulang kepada Allah. Nah, karena itu orang-orang yang baik maka akan mengimplementasikan sifat-sifat ini, kemudian ini lewat perilakunya. Maka kita belajar kemarin tentang bagaimana berbagi, ya, tut'imut ta'am, berbagi makanan. Makanan pun kita sajikan dalam keadaan yang terbaik, karena itu menggunakan bentuk ta'am, baik itu sudah tersaji ataupun dalam bentuk sembako yang baik, yang mulia, dengan cara-cara yang baik. Bila pun belum ada ini, kembali ke lisan. Ya, taqra'us salam, tebarkan kebaikan, tebarkan kemuliaan, ya kan? Katakan salam kepada yang kita kenal, man arafta atau man lam ta'rif, ataupun yang belum kita kenal tapi kita ketahui. Kalau orang Islam kita ucapkan Assalamualaikum, sekarang Jumatan. Ya, boleh jadi kita berjalan, ada orang kita kenali, Assalamualaikum. Mungkin kita nggak kenal, tapi sama-sama Jumatan, Assalamualaikum. Minimal kita saling mendoakan. Ya kan? Nah, kepada yang belum kita ketahui, atau kita ketahui belum beriman, boleh jadi kita duga, maka bentuk salam, ya kan, memiliki perluasan makna, kedamaian, ketentraman. Ya, walaupun berbeda akidah, berbeda keyakinan, hiduplah yang harmonis, hidup yang tentram. Boleh jadi tempat kerja Anda, mungkin jadi bawahan Anda, atau atasan Anda, bahkan teman seangkatan, boleh jadi berbeda keyakinan. Tapi itu tidak harus menghalangi kita untuk berlaku baik kepada mereka dalam urusan dunia. Saling bekerja sama. Kalau semua bekerja dalam lingkup misalnya kenegaraan, pemerintahan, dan sebagainya, maka bekerja membangun negara dengan cara yang baik. Kalau kita bersosial, bermasyarakat, atau bahkan di bisnis, semua berpacu. Di perusahaan kerjasama. Jangan lihat akidah untuk bisa membangun perusahaan dengan cara yang baik sehingga melahirkan kesejahteraan. Kan? Tapi akidah itu kita bawa untuk memberikan keberkahan dalam perilaku kita. Sehingga menjadi ranah dakwah dalam bentuk akhlak ini. Ini kemuliaannya. Ya? Nah, boleh jadi bertetangga, kita punya makanan, seperti hadis yang saya sampaikan kemarin, bagi. Ya, bagi. Jangan lihat akidah kalau untuk bermuamalah. Bagi tetangga kita. Mungkin ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu, yang Buddha, dan sebagainya. Kalau itu kita praktekkan, jadi orang beriman yang baik saja, insya Allah harmoni kehidupan itu. Damai, sejahtera. Karena itulah disebut dengan Islam. Islam itu kan dari kata aslama, tunduk patuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Ketika tunduk patuh itu melahirkan salam. Ya, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu kan keselamatan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Jadi kalau beriman itu, selamat kita. Ya, selamat dari kerusuhan, selamat dari kegelisahan, selamat dari pertentangan, cenderung lebih damai. Ya, selamat dari ancaman-ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala.
Dan saat lahir, saat wafat pun selamat. Wa yauma yamut, wafatnya dalam keadaan tenang, husnul khatimah, kan? Kemudian juga jiwanya nafsul mutmainnah. Bahkan saat pulang pun di kuburnya pun nyaman. Bahkan pulang ke akhirat pun tempatnya disebut Darussalam. Ya, Darussalam. Karena itu kan kita ada zikir, ada doa kan. Kalau kita berzikir kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam, kan? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Antas salam. Allah kan di antara nama yang termulianya as-salam, ya kan? Yang memberikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan, ya kan? Wa minkas salam, darimu segala ya Allah yang berbentuk semua kemuliaan itu. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram, ya kan? Dan sangat engkau yang paling mulia, keberkahan darimu ya Allah, engkau yang paling agung, pemberi yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin berdoa, kita bisa gabungkan semua nilai tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita gabungkan semuanya, ya kan? Kita mohon sama Allah, Allah ya Allah, engkaulah as-salam, milik segala kemuliaan, keselamatan, kemuliaan, kesejahteraan. Semua bersumber darimu ya Allah, segala kemuliaan tadi. Dan semua akan kembali kepadamu ya Allah, semua kemuliaan tadi. Maka mohon ya Allah, muliakan kehidupan kami dengan salam tadi, keselamatan, kemuliaan, kedamaian, kesejahteraan. Kan? Masukkan kami ke dalam surgamu yang penuh dengan ketentraman, kemuliaan, kesejahteraan itu. Sungguh engkau pemberi berkah dan engkau pemilik segala keagungan. Nah, dia luar biasa gitu. Nah, jadi itu yang kita mohonkan untuk berlatih. Nah, sekarang kita ingin menambahkan pada bagian-bagian itu yang telah kita ketahui bersama. Jadi ke sini, apalagi nih setelah ini latihan-latihannya, ya kan? Ini sudah. Jadi kalau kita buat table, kemarin saya mintakan Anda membuatnya, ya kan? Ya. Kita bolehlah kemudian turunkan di sini materinya, misalnya kalau ini kan iman, nanti iman di sini, ya kan? Rukunnya ada 6, tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sini. Kemudian ke sini ibadah, ya. Ini Anda isi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan? Terus buat kolom lagi, checklist oleh Anda. Setiap hari Anda latihan penguatannya, ya. Ini udah kuat belum, terus. Nah, penguatan itu kan dengan ilmu yang sudah diajarkan dulu kemarin, udah lebih 40 video. Mengenal Allah, cek gitu kan satu-satu dengan turunan-turunannya. Malaikat sudah saya jelaskan sampai qada dan qadar. Ibadah nanti turunkan yang pokok-pokok apa saja. Sholat kan sudah disebutkan rukunnya, cuman kita tinggal ilmunya, fikihnya kita pelajari. Turunkan yang pokok-pokok ada apa saja. Ya, yang pokok kan sholat. Nanti kalau mau dicabangkan dari yang fardu ke sunnah, ke nawafil berhukum sunnah. Nanti terkait harta dapat zakat, puasa yang pokoknya Ramadan dicabangkan ke Senin, Kamis, kan? Kemudian apalagi ayamul bid kan? Terus nanti ada yang khusus-khusus seperti puasa Arafah dan seterusnya. Nah, selebihnya nanti ada puasa Daud. Baru di sini kita ambil bagian lagi yang terakhir, akhlak nih. Akhlak. Ya, setiap ini tuh ada poinnya sendiri, ada checklistnya gitu. Ada checklistnya. Kalau kita bisa checklist begini, nanti kalau kurang silang begini belum. Ya, kalau saya biasanya latihannya suka seperti ini. Di akhlak diturunkan al-haya misalnya kan, sifat malu. Terus latihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ini pikiran sudah malu belum kalau berprasangka buruk kepada Allah? Ya kan? Padahal yang salah kita. Kenapa diarahkan kepada Allah? Ya Allah, kenapa mesti begini? Kan perilaku kamu yang begitu. Dari Allah semuanya baik gitu kan? Nah, mata sudah malu belum untuk menatap hal-hal yang buruk? Ini checklist 1, 2, 3 al-haya. Udah jalan belum? Kalau belum, kenapa? Latihan. Saya biasa suka kasih keterangan tuh. Kalau masih checklist hari ini masih ada yang jelek, kasih keterangan. Emang kamu sudah merasa baik? Emang udah pasti masuk surga? Emang amal kamu sudah banyak? Gimana kalau diwafatkan dalam keadaan maksiat? Tuh. Ya, kadang ini sangat efektif kalau kita bawa, simpan di meja kerja kita. Apalagi kalau transparan gitu. Dan meja kaca ditempel. Kamu akan wafat. Dilihat kamu akan wafat. Belum aman hisab kamu. Jadi kan takwalah kepada Allah. Itu kadang ingatkan kita lagi. Ini turunkan. Ini sudah ada berapa ya? Nah sekarang, ini kan continue sifatnya. Ya, karena itu bentuknya mudhari, seperti yang pernah saya sampaikan. Sekarang kita akan menambahkan ini, apalagi turunan dari akhlak ini yang merepresentasikan iman dan sebagai bentuk amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunaikan misi sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah. Kita akan turunkan kembali. Saya sudah berikan bukunya kan, bagi yang telah tersambung ke Mira. Ya, itu penting sekali loh. Ada yang terkait dengan Quran nanti karena itu basicnya. Nanti sambil berjalan, Anda kan menghafal, ya kan? Saya minta kan kemarin juz amma dimulai kan?
Cara menghafalnya udah disertakan di situ, ada bukunya. Kalau mau ke sistem gabung di STWH. Kalau kemudian Anda ingin praktekkan murajaah, sudah ada 2, di situ 30 juz, udah ada. Nanti terkait puasa spesial, karena di puasa itu, ini akumulasi semua ini akan lebih cepat menyerap kepada jiwa kita. Ya, cepat untuk kita dapatkan, cepat untuk kita praktekkan. Karena itu saya sertakan buku khusus nanti untuk Ramadannya. Untuk pelatihan ini, untuk mempercepat kuantumnya itu ada di Ramadan nanti. Tapi evaluasi hariannya sampai menuju ke sana, gitu kan, itu ada di buku catatan penuntut ilmu. Makanya dibuka awalnya, terus nanti ada barcode untuk kajian-kajian itu yang aku suka, gitu kan. Itu pun nanti akan di-upgrade tuh, ditingkatkan kualitas pembahasannya, terus kemudian di-update di situ perubahan-perubahan judul-judulnya. Itu kan barcode saja, nanti ketika di-scan bisa jadi setiap masanya bisa berubah gitu. Nah, dan di sini materi-materi ini saya berikan lembar kosong kepada Anda untuk menulis apa saja yang telah Anda pelajari. Tolong digunakan itu dengan baik. Setidaknya itu jadi jejak amalan kita dalam beribadah yang nanti intisarinya, rangkumannya bisa diwariskan kepada anak cucu kita kemudian hari, insya Allah. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Amalan apa lagi yang akan kita tuliskan di kolom selanjutnya terkait dengan bab akhlak sebagai cerminan penguatan iman. Kembali ke kitab Al-Imam Al-Bukhari, di kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, ya, saya kira sudah juga di-scan ya, dan sudah di-upload. Bagi yang sudah mendapati, silahkan langsung download saja. Ya, Anda kalau sudah masuk semuanya gratis, sistem itu tidak ada iuran apapun. Saya katakan insya Allah sepanjang kami bisa tangani, kami tangani insya Allah. Ya, kecuali kalau nanti ada gerakan-gerakan berjamaah yang memang bermanfaat untuk jariah semua, saya akan infokan. Tapi kalau bisa kami tangani, insya Allah kami tangani. Karena itu Zoom kami tangani, Anda tidak ada iuran-iuran Zoom, tak ada iuran bulanan. Mau download juga silahkan senyamannya. Kalau mau lihat-lihat YouTube dan sebagainya, di Mira juga jelas, nggak di skip pakai apapun, silahkan. Karena ini hal-hal yang penting terkait dengan akidah, pembelajaran yang mudah-mudahan semuanya bisa merubah kita. Itu saja harapan terbesarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, bab termasuk bagian dari iman. Nah, ada bab termasuk bagian dari iman. Karena itu materinya kan adalah tentang penguatan iman kan? Ya. Termasuk bagian dari iman. Kalau sudah ada min, saya sedikit share ya. Mohon izin, tidak bermaksud mengajari, tapi menyampaikan kembali dari apa yang telah diutarakan oleh guru-guru kami, sehingga beliau-beliau pun mendapatkan bagian dari jariahnya. Ya, kalau ada seperti ini, ya kan, mim dengan nun, ya, cara bacanya ini kemungkinan besar nanti kalau huruf ada 2, ya kan? Bisa jadi min seperti ini, harakatnya kasrah, jelas ya? Atau nanti berubah jadi kata benda, isim mausul, man. Jadi kalau ada begini bisa dibaca min atau man. Ya, jelas? Nah, kecuali kalau ada tasdidnya, itu ada pembeda. Ya, al-mannu, gitu kan? Manna wassalwa, gitu kan? Sesuatu yang manis, yang enak, yang dinikmati, gitu kan? Itu ada di Al-Baqarah ayat 57 itu kan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, gitu kan? Nah, kemudian kita temukan sampai kalimat wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, gitu kan? Nah, ini kalau ada tasdidnya. Kalau nggak ada, maka dibacanya bisa min, bisa man. Kalau man itu isim mausul, konjungsi yang menyambungkan 2 hal. Ya, pada keadaan tertentu, tapi ditujukan untuk orang, ya, untuk objek tertentu, atau kadang-kadang nanti jadi subjek gitu kan, sesuai dengan konteksnya. Tapi sifatnya personal. Jadi kalau ada man itu sifatnya personal, ya, personal ke setiap personnya, setiap orangnya. Hanya nanti bentuknya luas, sifatnya meluas. Jadi untuk personal setiap kita, tapi berlaku umum, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun. Karena itu sering diterjemahkan dengan siapapun. Ya, tapi saya agak kurang sepakat terjemahan-terjemahan baik di mushaf misalnya ataupun di buku-buku yang menerjemahkan dengan kata barang siapa gitu kan. Barang siapa, pernah dengar nggak kata terjemahan itu? Ya, man amila salihah, barang siapa yang beramal saleh. Nah, itu secara makna agak kurang detil. Saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun gitu kan, karena ini mencakup keseluruhannya. Barang siapa ya, barangnya barang siapa. Punya siapa gitu kan. Nah, ini yang
kita sempurnakan. Ya, jadi kalau ada seperti ini, nah nanti kenapa penting saya sampaikan untuk mengetahui nanti kedalaman makna. Seperti hadis Nabi nanti kita temukan di Kitabil Ilmi di Sahih Al-Bukhari. Man yuridillahu bihi khaira yafaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, memunculkan sifat-sifat baiknya, yufaqihu fid din. Dia akan dibimbing, dikuatkan untuk memahami ajaran agamanya, ad-din. Ya kan? Nah, itu tawarannya berlaku, lisan Nabi menyampaikan, berlaku untuk semua orang secara personal. Ya, jadi kalau kita paham ini dengan dalam, seakan-akan Nabi mengatakan kepada setiap diri kita, kamu pengen jadi orang baik gak? Adi Hidayat pengen baik gak? Fulan pengen baik gak? Fulanah pengen baik gak? Itu dari Nabi langsung. Kalau kamu pengen baik, ikuti nih petunjuknya dari Allah. Apa itu? Ya, Allah itu kalau sudah menginginkan kamu jadi baik, kamu akan dibimbing untuk mendalami agama, memahami sifat-sifat kebaikan. Mendalami agama itu tidak mesti semua jadi ustaz, jadi ulama, bukan. Tapi memahami pokok-pokok dalam tuntunan syariat, ini ad-din, yang membimbing kita di profesi apapun jadi baik. Jadi direktur yang baik, yang islami, yang berakhlak karimah, dan seterusnya. Itu kan? Jadi pejabat, jadi pebisnis, jadi guru, dan seterusnya. Ini maksudnya, man. Kalau ada min, ini harokatnya di bawah, ini huruf. Ya, termasuk huruf jar. Ya, huruf jar itu kalau dalam ilmu nahwu yang menjadikan harokat kalimat setelahnya berharokat kasrah pada umumnya. Kan? Nah, jadi kalau kita misalnya ini min, ya, saya bahasa Arabnya ana, ya. Sekaligus kita praktek sedikit-sedikit bahasa Arab kan. Saya itu apa? Ana. Ya. Ana. Saya ulangi ya. Saya apa? Ana. Kamu ya, kalau laki-laki anta. Baik ya, anta. Jangan pakai imalah dulu. Imalah tuh agak dimiringin ke e. Orang Betawi senang dimiringin pakai imalah jadi ente gitu ya. Nah, kamu laki-laki anta. Ingat kalau ada a itu umumnya laki-laki. Kalau ada i di ujungnya umumnya perempuan. Ya, ya? Kamu itu anta. Anta bukan onta, ya. A bukan o ini. Anta. Kalau perempuan tinggal ganti jadi i, anti. Jelas ya? Ya, hurufnya k misalnya, jaza k itu ke laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal ganti pakai i. Saya ulang ya. Kamu apa? Anta. Saya ana. Kamu perempuan? Anti. Baik. Enggak, saya tambah sedikit lagi. Kemana, mana atau kemana, gitu kan? Itu menggunakan aina namanya. Aina. Aina. Aina itu bisa mana, kemana, di mana. Ya kan? Mana, kemana, di mana. Jelas ya? Baik. Kamu di mana, gitu kan? Adi, iya, nggak kelihatan orangnya. Kamu di mana? Aina anta. Ya Fatimah, Fatimah, kita nyari anak kita. Naam Ummi, ya Bu, tapi nggak tahu kita di mana di rumah. Kita tanya, Aina anti, kamu di mana? Gampang ya? Bahasa Arab ya? Baik. Sekarang kita praktekkan. Saya tadi apa? Ana. Kamu apa? Anta. Kamu perempuan? Anti. Kemana? Aina. Di mana? Aina. Mana? Aina. Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Ini min. Min, ya kan? Diartikan dari. Perhatikan pelan-pelan. Min diartikan apa? Dari. Min disebut huruf jar di kaidah ilmu nahwu dasar. Ya kan? Jar itu yang mengebawahkan, menjadikan itu beralih ke bawah, gitu kan? Makanya disebut dengan khafad, beralih ke bawah. Apa maksud beralih ke bawah itu? Menjadikan harokat di akhir kalimat setelah min itu diturunkan ke bawah menjadi kasrah. Ya, menjadi kasrah. Jadi kalau ada min, kemudian ada masjid misalnya, al-masjid begini. Masjid. Masjid. Nah, ini harokat terakhir di huruf dal ini. Kalau sebelum kata ini ada min, maka huruf min ini menjadikan harokat terakhirnya diturunkan ke bawah. Kalau di bawah itu pasti kasrah. Jadi begini. I. Ya? Nah, jadi yang tadinya u, kalau nggak ada min, al-masjidu misalnya kan. Nah, begitu ada min, turunkan. Fungsi min itu menurunkan ini, jar, diturunkan ke bawah. Jarrohu, gitu kan. Turunkan ke bawah menjadi kasrah. Minal masjidi. Ini di gramatikal.
Jelas ya? Baik, kalau kita katakan kamu dari mana gitu kan? Kamu apa tadi? Anta. Dari apa? Min. Gitu kan? Kemudian mana apa tadi? Aina. Gitu kan? Kamu dari mana? Gitu kan? Kita bisa katakan min aina anta, dari mana kamu, atau anta min aina, kamu dari mana. Kita katakan minal masjid, harakat akhirnya apa? I. Ini nahwu standar. Jadi kalau kita belajar awal-awal bahasa Arab akan begini belajarnya. Tapi kalau kita mau menerjemahkan hadis, mau memahami Al-Quran, tidak sederhana ini. Ilmunya pindah nanti dari nahwu ke balaghah. Baik ya, nahwu kemana? Ke ilmu balaghah. Di balaghah nanti ada 3 cabang lagi. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Termasuk nanti turunan dari min pun di cabang nahwunya ada. Nah, ini dijelaskan nanti min ini, kalau di nahwu fungsinya menjadikan harakat akhir kasrah ke bawah, umumnya seperti itu. Kalau di balaghah beda nanti. Min ini punya makna lagi. Ya. Punya ma'ani, makna-makna lagi. Apa di antara makna-maknanya? Litab'id. At-tab'id. Untuk menunjukkan bagian dari sesuatu. Bagian dari sesuatu. Jelas ya? Jadi kalau kita mendapatkan huruf min, di antara maknanya dari sekian makna, itu nanti bermakna bagian dari sesuatu. Contoh, kita berlindung kepada Allah, ya, dari godaan-godaan setan. Ya, setan yang mana saja. Boleh jadi bagian dari setan itu ada yang tak nampak dari kalangan jin, atau sifat-sifat setan yang dilekatkan pada yang kelihatan dari manusia, yang ngajak pada hal-hal maksiat, seperti yang telah saya terangkan pada episode tentang setan itu yang dulu, ya kan? Dalam bahasa Arab, jin jamaknya al-jinnah. Jin itu jamaknya apa? Al-jinnah. Jamak dari kata jin itu jinnah. Ya, yang tampak manusia ins, gitu kan? Makanya jin dipasangkan dengan ins, jamak dari kata ins, an-nas. Ya, an-nas. Kita ingin berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan halus setan yang diresapkan. Yang kadang-kadang kita nggak tahu bisikan itu datang langsung kepada jiwa kita. Ya, tanpa pengaruh dari orang-orang sekitaran kita. Pada diri kita langsung. Udah, bikin aja status tentang dia tuh begini. Nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Ke jiwa kita masuk. Nah, itu nggak kelihatan. Jamaknya disebut jin. Jin tak nampak. Setan dalam bentuk jin. Kana minal jinni. Kan iblis itu juga bagian dari jin pada asalnya. Ya, diri kita kuat. Diri kita kuat, teman-teman. Dia masuk seperti Nabi Ibrahim digoda, nggak jadi nyembelih Ismail. Nabi Ibrahimnya kuat kan? Datangnya kemana? Ke istrinya. Ya, ke istrinya digoda supaya dirayu ya suaminya supaya nggak jadi. Nanti ada risalah lontar jumroh itu syariatnya. Ya kan? Nah, kadang-kadang kitanya biasa masuk lewat istri, atau istri misalnya dari suami untuk menurunkan perkara syariat. Istri diminta melepas jilbab, suami diminta untuk korupsi, untuk macam-macam, atau lewat anak, macam-macam. Ya kan? Lewat apa itu? Setan masuknya lewat yang lain. Lewat perangkat sekitaran kita, wusta. Ini, nas. Manusia sekitaran kita. Pernah kan kita dapati, ya, suap menyuap itu kan kadang-kadang yang dipakai apa? Setan masuknya mungkin nggak langsung ke kita. Tapi lewat orang sekitaran digunakan. Adalah korupsi, dipakai perangkatnya, dan sebagainya. Demikian adanya, kadang-kadang dipakai oleh setan, agen-agennya ini diresapkan. Dan ini kadang-kadang nggak sadar manusia-manusia ini. Atau juga ada yang sadar, memang sengaja sudah terkontaminasi dengan virus-virus itu. Masuk kepada siapa? An-nas. Maka kita berlindung kepada Allah dari keduanya langsung. Kalau ingin kita gabungkan pakai wawu. Wawu itu plus kalau dalam bahasa Arab. Al-jinnah dan nas. Ya, kan nggak semua jin itu juga punya sifat buruk. Ada di antara mereka yang soleh, seperti di surat Al-Jin itu. Ya kan? Nah, di antara kami ada yang soleh, ada yang maksiat, kata para jin itu. Jadi kan? Ya, manusia juga nggak semuanya buruk. Ada yang baik-baik, yang dipengaruhi oleh setan itu, yang kemudian menjadi provokator. Ya, dipakai itu untuk bisa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memohon dari bagian-bagian yang buruk itu, ya, kepada Allah kita bermohon untuk dilindungi dari semua itu. Karena bagian sifatnya, nggak semuanya, maka pakai min. Nih. Kita bacakan min, ya kan? Al-jinnah wa an-nas. Pelan-pelan. Ini asalnya kan min. Karena min ini kasrah yang ini. Kemudian di nunnya ini sukun. Alif lam kan sukun juga tuh. Sukun ketemu sukun nggak bisa nyambung. Ya kan?
nggak bisa dibaca. Maka supaya ini bisa terbaca, nyambung ke sini, maka kaidahnya jadikan salah satunya berharakat huruf sebelumnya. Karena sudah ada min di sini, maka ganti jadi fathah. Karena kasroh nggak bisa ketemu dengan dhammah, terlalu jauh. Minu itu kejauhan, orang Arab nggak bisa, ya kan? Maka yang paling dekat itu fathah, minal. Tadi kaidahnya apa di ilmu nahwu? Kalau akhir kalimat pakai i kan, setelah min ada i. Minal jinnati i, ya kan? Wa an-nasi. Bukankah kita baca Al-Quran berlindung kepada Allah menggunakan bentuk ini? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Apakah semua jin dan manusia? Tidak. Dari yang perangai-perangai buruk, dari yang dibawa dirasapkan oleh setan, oleh iblis kepada bagian-bagian ini untuk memberikan perangai buruk. Saya hanya ingin memberikan contoh bahwa min ini punya makna tabaid namanya. Nanti ada kitab bagus yang membahas tentang fungsi-fungsi huruf dari alif atau hamzah sampai dengan ya. Semua maknanya dicakup di situ. Namanya Mughnil Labib, nama kitabnya. Di antara kitabnya banyak, tapi ini termasuk kitab favorit bagi saya. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib yang suka baca kitab ini ya, boleh. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya. Ada juga banyak nanti kitab, ada Ma'anil Huruf ya. Macam-macam. Nanti saya contohkan di perpustakaan rumah. Di satu saat kalau ke sini saya tunjukkan beberapa. Saya mohon izin kemarin saya coba menyampaikan kalau sempat saya bawa satu kitab tentang tarbiyah, tentang keluarga itu ya, yang berbahasa Arab. Belum sempat saya bawa hari ini. Ya, nanti mudah-mudahan kalau diingatkan, nanti tolong ingatkan ya teman-teman di admin ya. Insyaallah nanti satu saat saya tunjukkan. Nah, ini Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ini dibahas. Kayak alif punya berapa makna. Di bahasa Arab itu ada artinya harful makna namanya, huruf bermakna. Ba nanti ada berapa makna dan seterusnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, memahami makna ini, kita akan mengerti dahsyat firman Allah itu. Di ayat ini konteksnya ke sini, ini maknanya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya aja punya berapa makna tuh? Dari 14 makna, ada 14 keseluruhannya, itu tercakup pada huruf ba saja di situ. Nah, kalau kita bawa ke hadis tadi, kan? Bab minal imani, minal iman, pakai min di sini. Min. Dan dimasukkan pada kata iman. Minal iman. Nah, yuk sekarang kita udah belajar kan tadi ya? Nahunya dipakai ya. Min, terus ini kan ada sukun mati. Ini iman. Kalau ini sukun mati, ini sukun juga mati juga kan? Ya. Mati juga, mati ketemu mati nggak bisa dibaca kan, harus hidup salah satu kan, maka kita pakai harokat fathah ya. Jadi jangan takut kalau nanti ada kita baca kitabnya nggak berharokat, nggak usah takut kalau ada seperti ini hurufnya baca aja. Ya, min misalnya kan, kalau ada alif lam udah pasti mina tuh. Minal ima, ini pasti i kan, ini sudah saya jelaskan. Minal imani. Kita sudah paham tadi, kalau kita belajar dasar saja dari kan. Tapi karena kita sudah belajar bagian dari ilmu balaghah, kita katakan ini maknanya tab'id. Bagian, diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik, termasuk bagian dari iman. Ya kan? Cara menerjemahkannya, lihat kitabnya. Ya, ini agak dalam saya jelaskan. Termasuk bagian dari iman. Kalau bagian dari iman, berarti babnya di sini. Kan iman masih di sini. Ya kan? Apa yang dicakup iman? Takwa. Apa yang dicakup takwa? Sifat-sifat baik. Ya kan? Pondasinya ini. Berarti hadis ini ingin menjelaskan minal imani termasuk bagian dari pancaran iman itu, yaitu sifat-sifat baik, gitu kan? Nah, apa yang dipancarkan dari sini? Kalau dipancarkan pasti di perbuatan ke sana kan? Nah, mari kita lanjutkan hadisnya. Ini dari dua kata nih, termasuk bagian dari iman. Maksud saya kalau ada kalimat-kalimat begini, minal iman, minal iman, minal iman, maka ini sedang menjelaskan hal-hal positif, ciri-ciri pemilik ini. Ya. Segera ikuti itu. Segera lekatkan pada diri kita. Karena inilah tandanya, parameternya yang menunjukkan karakteristik kita memiliki karakter-karakter iman. Minal iman ini termasuk bagian dari iman, termasuk karakter moral, karakter takwa. Ini nih perkaranya. Apa perkaranya? Mari kita lihat. Ya. Minal imani ayyuhibba li akhihi. Hendaklah seseorang itu, kan, menyayangi saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi. Seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri.
hendaklah seorang itu menyayangi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti halnya ia menyayangi atau mencintai dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan ini? Mari kita lihat hadisnya. Jadi termasuk bagian dari iman, ya, kalau kita ingin berikan gambaran, tadi kan baru terjemah datar gitu kan. Ya, kita memberikan perhatian, kebaikan, kasih sayang kepada saudara kita, ya, seperti kita menyayangi diri kita pribadi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita baca hadisnya dulu, nanti baru kita terangkan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anasin radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama beliau menjelaskan jalur sanadnya dulu. Saya sudah terangkan apa itu sanad di pertemuan yang lalu. Jadi sanad ini insyaallah alhamdulillah selalu menjaga tentang kualitas keilmuan dalam Islam sekaligus yang menunjukkan otentisitas, keaslian dan validitas kebenaran ajaran Islam. Jadi kalau sudah ada ini terjamin kita. Ya, orang mau nyoal juga apa nabimu berkata begitu, tinggal ditunjukin aja. Nih urutannya, si fulan. Benar orangnya ada, nih kitabnya, baca kitab yang ini. Nih, baca kitab yang ini. Demikian seterusnya, ada semua. Alhamdulillah kita terjaga ya. Kemudian juga bukan hanya satu sanad, ada jalur yang lain, ya. Qala wa an Husainil Muallimi qala haddatsana Qatadah an Anasin. Nah, ini ada jalur yang lain juga tapi semua tersambung ke sahabat Anas bin Malik. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, perhatikan kalimatnya. Qala, nah sekarang kita lihat nih kalimat imannya. Tadi kan judulnya baru minal iman kan? Sekarang redaksi nabinya bagaimana? Ya, karena kan kalau termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari iman ini kualitasnya kualitas apa nih? Kualitas wajib, kualitas sunnah, ya kan? Kan ada bagian dari iman tuh yang wajib. Salat kan bagian dari iman. Karena itu salat dibuka dengan iman kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, salat yang dimaksudkan bagian yang pokok atau bagian yang sunnah? Kalau pokok berarti wajib, 5 waktu itu kan yang mengikat. Artinya apa? Kalau wajib itu kan harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan bukan cuma dosa, imannya dipertanyakan. Ya, karena hanya yang tidak beriman yang tidak menunaikan kewajiban. Ya kan? Anda bekerja di perusahaan, Anda wajib kerja kan? Kalau nggak kerja di situ, nggak wajib kerja di situ. Ini hanya orang yang tidak kerja di situ, yang tidak punya sifat pekerjaan di situ, ya tidak wajib kerja, mau tiduran silakan. Ya karena bukan karyawan di situ. Ya, orang beriman diikat dengan kewajiban pokok. Di antaranya apa? Salat. Karena itu kata Nabi, salat itu pembeda antara yang mukmin dengan yang kufur. Jadi kalau orang benar beriman pasti salat. Karena ada identitas iman. Kalau nggak beriman atau belum beriman, ya tidak mengikat kewajiban itu karena belum beriman. Nah sekarang statusnya termasuk bagian minnya itu statusnya apa tuh? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah perintah atau larangan di dalamnya? Karena sifatnya kan kalau bukan perintah larangan. Ya, nah, kita baca keterangan nabinya. La yu'minu ahadukum. Allahu akbar. Ya, kalau terjemah biasa begini redaksinya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman ya satupun di antara kalian. Ya, tidak beriman satupun di antara kalian. Tapi kalau kita melihat dengan ilmunya, dengan konteksnya, awas, makanya jangan belajar pada terjemahan semata. Harus ada guru. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat konteks yang dimaksud di sini, tidak sempurna keimanan seseorang satupun di antara kalian. Ya, tidak sempurna keimanan satupun di antara kalian itu. Kalau diartikan tidak beriman, berarti nggak ada iman, kufur, gitu kan? Ya, kalau diartikan tidak sempurna, berarti kita harus terus menyempurnakan. Imannya ada, cuma belum sempurna, gitu ya. Nanti tahu dari mana cara menerjemahkan demikian, nanti kita akan lihat. Ya, nanti kita akan belajar bersama seperti guru kami juga ajarkan. Tidaklah sempurna keimanan satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mampu, ya kan? Memperhatikan, menyayangi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menjaga dan menyayangi dirinya. Tidaklah sempurna keimanan satu di antara kalian sampai dia mampu menyayangi, memerhatikan saudaranya sebagaimana dia pun memerhatikan dan menyayangi dirinya. Baik, sebelum kita bahas maknanya, kita bahas aja dulu ya. Ini kan baru nih, kemarin kita bahas tentang siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Nah, sekarang kita temukan yang baru nih. Anas bin Malik gitu kan. Siapa Anas ini? Ya, apa inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Anas bin Malik ini? Ya, radhiyallahu taala anhu wa anhum jami'an. Di sini ada sedikit ya. Ah, ini profilnya sedikit di bawah nih. Ada footnote tuh, yang nomor 13 itu. Nomor 13.
Anas itu kunyahnya Abu Hamzah. Abu Hamzah. Anas bin Malik Al-Ansari. Kalau Al-Ansari berarti penduduk Madinah. Ya, berarti lahir di Madinah, tumbuh berkembang di Madinah ya. Kunyah Abu Hamzah. Saya sudah terangkan kepada Anda, kalau ada Abu setelahnya nama orang, itu biasanya dilekatkan kepada seseorang untuk menunjuk kemuliaan pada dirinya yang telah dikaruniai anak pertama. Anak pertama. Biasanya orang Arab memberikan kunyah, gelar hormat kepada seseorang, ya, termasuk ucapan selamat karena baru punya anak gitu kan. Maka digelari dengan Abu pada anak pertamanya. Seperti Rasulullah SAW punya anak pertama bersama Sayyidah Khadijah, istri beliau, radhiyallahu ta'ala anha, punya anak pertama namanya Al-Qasim. Maka beliau digelari dengan nama Abul Qasim. Ya kan? Abul Qasim. Nah, ini Abu Hamzah, ya kan? Abu Hamzah, kalau kita kaitkan dengan keterangan anak, ya anak pertamanya. Ya, kalau bernama Hamzah dikenal dengan apa? Kunyahnya Abu Hamzah. Ada juga sementara orang ingin mendapati anak, kalau punya anak saya ingin berikan nama Muhammad misalnya. Dia belum punya anak, maka dia ingin dipanggil oleh orang tuh Abu Muhammad saking pengennya punya anak pertama namanya Muhammad misalnya. Maka dia katakan anak Abu Muhammad misalnya, ya. Padahal nikah aja belum. Ada yang demikian, ya. Baik, itu harapan-harapan gitu ke depan. Boleh, kadang-kadang ada yang begitu. Nah, ada juga kunyah yang dilekatkan kepada sifat. Kalau sifatnya melekat pada dirinya. Sifat itu bisa baik, bisa jelek. Ya, bisa baik, bisa jelek. Misalnya ada orang yang baik sekali, seakan-akan kebaikan itu berkumpul pada dirinya. Kalau bicaranya baik, terus menatapnya baik, ya, kemudian juga kemuliaannya jud gitu, wal karam, suka memberi dan sebagainya. Sifat itu kan kalau terkumpul namanya al-hasan. Ya, nanti nilainya disebut hasanah, maka orang mengatakan oh, Abul Hasan ya. Abul Hasan, ya kan? Nah, ada juga sifat-sifat yang melekat pada yang jelek. Ya, semua apapun yang muncul dari orang dia salahkan. Salah pokoknya, salah, nggak mau tahu pokoknya. Ya, saya nggak mau tahu, itu namanya jahalah. Kalau kita ingin tingkatkan bentuk superlatif, jahlun disebutnya. Maka kalau ditambahkan Abu Jahal namanya. Karena semua yang disampaikan Nabi dia nggak mau tahu, tolak terus. Walaupun benar hatinya meyakini dia nggak mau tahu, itu Abu Jahal. Ya, ada lagi ke pekerjaan, ada. Ya, ke pekerjaan. Pekerjaan itu juga dalam bentuk yang bisa positif, bisa negatif. Ya, misalnya ini saya ngajar nih, melihat teman-teman di Zoom gitu kan atau apa, itu tidur terus tuh. Kalau saya lihat tidur, saya kan offline pun ngambil bagian belakang tidur juga, yang penting datang. Tapi tidur, kebanyakan tidur, maka orang Arab menyebut dengan Abu Naum. Abu Naum misalnya kan. Nah ini kunyah, diantaranya bisa ke sifat melekatnya, ya bisa ke perbuatan, bahkan nanti bisa ke karakteristik, ya seperti sahabat Abu Hurairah, penyayang pada hewan-hewan kecil seperti bapak sayang kepada anaknya. Nah ini Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, lahir di Madinah, kan disebut dengan apa? Ansar, penduduk Madinah. Ini disebutkan riwayatnya saja ya. Wa jumlatu ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu alfa haditsin wa mi'ata haditsin wa sittatun wa samanuna haditsan. Ya, alfa haditsin wa mi'ata haditsin wa sittatun wa samanuna haditsan. Itu ada 2286 hadis. Masya Allah. 2286 hadis diriwayatkan oleh beliau ini. Ya, kemudian ukhrijalahu minha fi sahihaini 300 haditsin ya wa 18 haditsan. Dan di dalam sahihain di kitab Al-Bukhari Muslim dari 2000 sekian hadis itu 2286 hadis. Di dalam sahihain Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sekitar 318 hadis ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui siapa ini, siapa namanya, kita bisa lihat di profil-profil ya, kitab-kitab menunjukkan profil beliau. Biasanya kalau mau paling gampang di kitab Musnadnya Imam Ahmad. Ini saya keluarkan Musnadnya Imam Ahmad dari 16 jilid yang ke-8. Ya, jilid ke-8. Nanti kita temukan siapa Musnadnya Anas bin Malik. Bismillah. Kalau nggak keliru halaman 145. Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh betul, 145, 147. Ya. Ini halaman 147. Ya. Jelas? Ya, jilid yang ke-8. Kitabnya sama ya, kalau sama dengan saya kitabnya ini. Kalau misalnya kitabnya nggak sama cetakannya, cari aja nanti pembahasan musnadnya setelah Abu Sa'id Al-Khudri. Posisinya Abu Sa'id Al-Khudri, setelah itu Anas bin Malik. Itu pasti itu urutannya sama semua, ya. Pasti urutannya
sama semua. Yuk kita lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musnad Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, musnadnya Imam Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada beliau. Siapakah Anas itu? Huwa Anas bin Malik bin Nadhr bin Damim bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghammib ibn Adi ibnu An-Najjar Al-Ansari, Abu Hamzah. Ya, Anas ini anak bapaknya namanya Malik, gitu kan, kakeknya namanya Nadhr, terus nasabnya terus sampai ke kakek buyut. Ya, kakek buyut An-Najjar, kemudian Al-Ansari, termasuk dari kalangan Madinah. Ibnu Adi bin An-Najjar, dari kakek buyut yang paling ke atasnya, Adi bin An-Najjar. Kemudian Al-Ansari dari Madinah. Abu Hamzah, kunyahnya Abu Hamzah, tadi saya katakan, sudah. Sahibu Rasulullah SAW wa khadimuhu. Masya Allah, dua kemuliaan nih, dua kemuliaan. Sahabat Nabi SAW, sahabat itu kemuliaan pertama. Ya, syaraful ula, gitu kan, kemuliaan pertama. Kedua, khadim, asisten Nabi gitu. Ya, asistennya Nabi langsung. Ya kan nggak semua sahabat jadi asisten. Ini dua kemuliaan nih. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di sini, ya kan? Wahuma syarafani nalahuma radhiyallahu taala anhu. Dan keduanya itu dua kemuliaan yang sangat utama. Siapa yang nggak pengen jadi asisten Nabi? Masya Allah, ya kan? Siapa yang nggak pengen jadi asisten Rasulullah SAW? Anda ada ustadz kiai baik aja pengen jadi pelayannya, pengen jadi asistennya. Ya, saya itu dulu di antara cara saya belajar teman-teman, saya mengikuti nih polanya ini. Keluarganya Anas bin Malik itu. Dan ini sudah viral sekali di kalangan para penuntut ilmu. Pokoknya tempelin cehnya tuh. Ya, bawain kitabnya aja nggak apa-apa. Bawain kopernya, tasnya nggak apa-apa pokoknya. Bahkan ada di antara kami itu ya yang tinggal melayani syekhnya. Jika ada syekh-syekh tertentu bertugas, pokoknya tinggal satu tempat. Saya pengen, nggak apa-apa masakin juga untuk beliau. Nyuciin pakaian nggak ada masalah. Dan itu potensi terbaik ketika bertemu. Alhamdulillah, nanya terus. Ya, yang pengen ditanyain, bab ini, setoran Quran. Itu peluang luar biasa. Itu kami biasa gitu. Ya, kami biasa seperti itu. Jadi setelah kita dapatkan, pindah syekh lain lagi, dapat macam-macam. Banyak kita dapatnya itu. Ya, itu biasanya di antara para penuntut ilmu sudah viral itu. Itu nasab belajar begitu tersambungnya ke Anas. Nanti kita akan lihat. Anas bin Malik ini, Masya Allah. Ya. Dulu juga saya waktu di Tripoli juga ya coba ya, Masya Allah gitu, dampingi, kejar guru-guru. Sejak di pesantren kita membiasakan begitu tuh, deketin guru-guru, belajar, ambil. Ya, dan murid-murid juga termasuk kami mengajar tuh di Tripoli, saya ngajar halakah-halakah itu. Ada tafsir, ada kitab-kitab tertentu. Itu sampai yang dari pecahan-pecahan Rusia, tantan itu kalau belajar itu udah familiar. Karena di mereka tuh banyak ahli hadis, Pak. Itu kebanggaan di mereka tuh. Ya, kayak dari yang Tajikistan, Uzbekistan, kan? Kyrgyzstan, Turkmenistan itu mereka itu pewaris-pewaris dan genealoginya itu nyambungnya ke para ahli hadis semua. Imam Al-Bukhari kan dari mana? Dari Khurasan. Ya kan? Imam At-Tirmidzi dari mana? Dari Turmud. Itu daerah itu juga. Ya, jadi banyak lah, pokoknya termasuk sampai ke Afghanistan. Itu kalau yang tantan itu rata-rata itu ya itu para periwayat hadis. Itu caranya begitu tuh. Kalau udah belajar itu, saya masih ingat tuh murid-murid kami itu. Ya, sekarang Masya Allah ada yang udah jadi asisten mufti dan seterusnya di negaranya itu. Ya, itu kalau pulang selesai Pak, nggak boleh saya bawain kitab itu, bawa kitab. Dia yang bawa tuh, dibawa tuh. Ya, bahkan ada murid saya namanya Abdul Aziz itu, ya, sampai ngetok pintu terus ke kamar itu. Ya, hanya untuk nanya pakaian yang kotor mana Syekh. Nggak boleh antum cuci katanya. Pokoknya nyuci itu tugas saya. Tugas antum hanya itu aja, silahkan ya, teruskan. Ngajar sambil kita belajar juga. Nah, itu kalau misalnya hari dia ngambil itu, mau ngambil, saya sampai sembunyi-sembunyikan. Nggak ada hari ini. Saya tunggu tuh, udah 3 hari datang lagi dia. Nggak ada juga yang kotor ya. Mustahil saya 3 hari nggak ada yang kotor kan. Itu tunggu. Ya, kalau kita tidur pun itu nggak mau dia ketok sampai bangun, dia tungguin. Ya, sampai bangun tuh. Dan Masya Allah itu belajarnya sungguh-sungguh. Berapa bulan tuh udah bahasa Arabnya udah bagus ya. Kemudian dari nol teman-teman. Dari nol bahasa Arab udah bagus dan terus ngejar ilmunya. Nggak hanya kita itu, yang lain-lain ya, yang ngajar-ngajar juga, kan ada mahasiswa yang mengajar juga, ada syekh-syekh yang lain juga. Itu takrimnya luar biasa. Nah, itu nasab-nasab begitu tuh kesini. Ya, ke Anas bin Malik ini. Masya Allah. Nah, mari kita lihat ya. Kemudian wa ummuhu Ummu Sulaim. Ya, sedangkan ibunya Ummu Sulaim bintu Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram as-sahabiyyah al-masyhurah. Masya Allah. Ibunya ya, termasuk kalangan sahabat. Ya, jadi kalangan sahabiyat. Kalau sahabiyat itu yang perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan udah jadi sahabat-sahabat. Artinya hidup. Sahabat itu kan ada definisinya lengkap ya. Ya, orang yang sezaman dengan Nabi. Ya,
Awas ya, hati-hati nih. Sezaman dengan Nabi, artinya hidup ya di zaman Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Rasulullah sampai wafat. Tiga syarat ya. Satu gugur sahabatnya. Berubah. Ingat ya. Sezaman dengan Nabi, melihat Nabi, jumpa gitu kan dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu sahabat. Jadi kalau dia hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi, tapi nggak punya kesempatan berjumpa. Boleh jadi risalahnya sampai, berita tentang Nabi sampai, ya karena udah viral sebelumnya, di nabi-nabi sebelumnya diwasiatkan, nanti kalau ada begini-begini ciri-cirinya, cepat beriman kepadanya, bantu dakwah dia. Ya kan? Itu sudah viral dari sebelumnya, sudah saya bahas ini berulang kali, sampai ke masa Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesih, itu kan Mesiah, itu sudah viral disampaikan juga dan diabadikan, nyebar. Ya, kan sudah saya sampaikan tentang Waraqah bin Naufal, tentang George Al-Buhaira, ya. Nah, ada lagi yang nggak pernah melihat Nabi sezaman dengan Nabi, tapi nggak ngelihat Nabi karena tadi, ya secara geografis jauh jaraknya dan nggak punya kesempatan untuk datang itu. Seperti siapa? Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu kan? Nah, itu kan sezaman dengan Nabi, beriman kepada Rasulullah. Nah, tapi apa? Tapi tidak pernah punya kesempatan berjumpa dengan Nabi karena merawat ibu, ya merawat ibunya itu. Ya, tapi Nabi tahu itu, ya karena kan Nabi dibimbing lewat wahyu. Dipuji terus oleh Nabi SAW sampai Umar itu penasaran. Ya Umar penasaran. Pokoknya setiap datang khalifah haji setelah Nabi SAW itu kemudian wafat kan digantikan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab. Jadi setiap datang ya satu kafilah haji ditungguin tuh. Mana Uwais, saking pengen tahunya yang mana ini gitu kan orangnya. Disebut-sebut oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak pernah menatap Rasulullah SAW. Ya. Nah itu bukan sahabat, ya, bukan sahabat. Nanti masuknya tabi'in. Artinya tabi'in, walaupun sezaman dengan Rasulullah SAW, itu kan karena tabi itu ngikut orang yang pernah menerima dari Nabi, melihat Nabi, ngikut ke situ. Itu tabi'in, pengikut. Ya, kalau berjumpa dengan Rasulullah, melihat Nabi SAW, ya kan, sezaman dengan Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Ingat, berimannya sampai wafat. Karena nanti ada yang mengaku beriman, ya, tapi nanti nggak kebawa wafat. Ya, ada yang murtad, ya, murtad. Seperti banyak nanti sepeninggal Nabi SAW kan ada yang murtad itu. Ya, karena nggak serius, imannya nggak serius. Ya, kalau serius, ya dia betul-betul pengen beriman, betul, ya ikut. Tapi ada yang pengen cuma numpang saja, ya kan? Ada pengen jadi status saja, lemah imannya, kan terpengaruh. Atau pengen hanya ingin ngambil satu daya pikatnya, ya kan? Sehingga naik status terhormat, punya pengaruh. Ya, setelah itu punya rencana. Ya, itu munafik namanya. Ya, ada munafik. Seperti ya kita kenal Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang di Madinah. Musailamah Al-Kadzab, bahkan sepeninggal Nabi ngaku Nabi dia. Ya, sampai dieksekusi itu kan. Ya. Oleh tombaknya Wahsy. Jadi Wahsy itu punya dua tombak disebutkan, tombak neraka, tombak surga. Tombak neraka itu yang menombak paman Nabi Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keduanya yang menombaknya Wahsy setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kan dia ingin memperbaiki diri, jadi dia kemudian mengabdikan dirinya untuk berkhidmat kepada kepentingan Islam. Nah, saya kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini sahabiyat, ya, sahabiyah berjumpa dengan Nabi SAW, hidup di masa Nabi SAW, beriman kepada Nabi sampai wafat. Itu harus ada ya. Satu di antara tiga ini harus ada dan melekat semua syaratnya. Jadi kalau di zaman Nabi nggak berjumpa Nabi tapi beriman sampai wafat, itu bukan sahabat, ya kan? Atau misalnya beriman pada Nabi sampai wafat, ya kan? Nah, kemudian apalagi misalnya tidak berjumpa dengan Nabi, ya kan? Bukan hidup di zaman Nabi. Nah itu seperti kita sekarang. Ya itu bukan sahabat. Jadi kita bukan sahabat. Ya, tapi nanti ada hadis lain yang kalau dibacakan sungguh sangat mengharukan untuk kita semua. Dan boleh jadi kita banyak ingin kerinduan berbuncah untuk bisa segera berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, karena itu jangan dulu kita bacakan hadisnya. Nanti terhentilah pelajaran kita. Teruskan dulu ya. Jadi ibunya ini, ibu Anas bin Malik ini, ibunya adalah sahabi ya. Ya. Nanti kemudian bapaknya juga demikian. Nanti kita lihat ya. Aslama Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ibnu asyara sinin. Ya, Anas itu masuk Islam sejak usia 10 tahun. Ya, sejak usia berapa? 10 tahun. Jadi ibunya sudah sahabi ya. Bapaknya juga, ya, bapaknya ini Malik atau Abu Talha, ya, itu Masya Allah gitu. Ya, sahabat juga. Ini bapaknya sahabi, ibunya sahabi ya. Dan anaknya juga udah sahabat Nabi. Karena kan hidup zaman Nabi ya. Ini junior. Di keluarga besar ini, keluarganya memang keluarga sahabat semua.
Ya, keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya sahabiyah, bapaknya sahabat Nabi, anaknya pun sahabat dan pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini bagus nih pola pikir orang tua. Gimana caranya naikin status anak melebihi orang tua? Seperti yang saya sampaikan dulu, bapak belum hafal Quran, anak harus hafal, ya kan? Nah, ini bapak sahabat, ibu sahabat, status anak harus naik nih di atas orang tua, maka sahabat dan asisten Nabi. Teruskan ya. Nah, Anas masuk Islam, ya, Islam usia 10 tahun. Jadi masih dini ya masuk Islam ya, sahabat junior ini. Wa ta'addadat riwayat anhu ya, wa ta'addadat riwayat anhu, dan ada beragam riwayat tentang bagaimana keadaan Anas ini bisa menjadi asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addadat riwayatu anhu, dan beragam riwayat yang menerangkan tentang keadaan Anas ini. Hal anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaba min Abi Talhah ghulaman yakhdimu. Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada bapaknya agar anaknya ini menjadi asisten Nabi, ya kan? Am anna Abu Talha huwa alladhi ja'a bihi wa qaddamahu khadiman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya Abu Talha bapaknya yang datang mengkhidmatkan anaknya yaitu Anas bin Malik untuk menjadi asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas dari ini semua ya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, ya, yang paling menarik adalah visi kita. Kalau kita menginginkan anak yang pintar, yang soleh, yang baik, maka titipkan dia. Baik secara formal ataupun informal, yang dimungkinkan situasinya kepada orang yang memang memiliki kualifikasi seperti yang kita harapkan. Apa yang formal contohnya? Yang formal contohnya titipkan di sekolah-sekolah yang bagus pengajarannya. Bukan hanya fasilitas, ya, bukan hanya tampilannya bagus, kesannya misalnya bagus, internasional dan sebagainya. Gurunya juga. Lingkungannya baik, gurunya baik, ya, saleh, bukan hanya pintar, yang pintar banyak, cari yang saleh. Ya, seperti siapa misalnya? Seperti Imran, ya, istrinya Hannah, walaupun Imran sudah meninggal, ya, Hannah kemudian ibunya menitipkan Maryam. Kepada siapa? Zakaria. Walaupun semua ingin berebut merawat Maryam karena punya kemuliaan itu kan. Dan yang mendapati siapa? Nabi Zakaria. Saleh, baik, pintar, ya. Kita pun demikian. Secara formal cari sekolah-sekolah yang membuat anak soleh. Investasi kita, Pak, Bu. Kalau meninggal dari situ aktifanya dapat secara ekonomi. Ya, kita bolehlah belum hafal Quran, anak kita dapatkan supaya pahala yang terus mengalir untuk kita. Minimal menemani kesendirian kita di alam kubur nanti. Sendiri, Pak. Ya, tidak ada yang ikut sendiri. Kan? Semoga Allah muliakan kita ya, seluruhannya. Investasi dari situ. Ya, kalau ada pun misalnya yang ya kita belum bisa menjangkau, itu ada orang-orang baik. Ya, jangan terlalu jauh dulu di kampung tempat kita, desa, siapa titipkan. Jadiin guru ngaji, ya. Titipkan ke situ, perhatikan juga gurunya dan sebagainya. Masya Allah itu nanti ya bergaul dengan tukang minyak wangi kan dapat harum ya. Ya, mendekati pandai besi ya dapat bagian dari besinya. Ya. Ilmunya juga dapat kan, bukan hanya harumnya, tahu cara mencampur minyak wangi begini, bahannya begini dan sebagainya. Ya. Bergaul dengan para ulama insya Allah dapat kemuliaannya. Ya, walaupun cuma datang ke majlis misalnya kan, ya itu insya Allah auranya sudah dapat. Anda aja terbayang nggak begitu Anda tersambung ngaji seperti ini, kita baru bergabung aja kan sudah terfikir tuh suasananya, nggak ada yang buruk-buruk ya, terbawa suasana kita tuh, cara kita bagaimana merubah berperilaku dan apalagi kalau natap orang-orang baik, orang-orang saleh itu baru natap aja Masya Allah. Makanya banyak juga ustadz-ustadz, guru-guru di masa lalu tuh yang alim-alim, para ulama yang sengaja datang ke majlis-majlis ulama yang lain, kadang-kadang hanya untuk natap saja. Masya Allah, natap jadi cerah lagi, baik. Oh, aura orang soleh itu luar biasa, orang-orang baik itu, Masya Allah. Harus banyak belajar, saya pribadi pun harus banyak belajar, Insya Allah orang-orang mulia itu, orang-orang baik. Ya, jadi di sini ada kilal khabaraini la ghabara alaihima, tapi dua hal itu sebenarnya nggak ada jejaknya. Jejaknya itu maksudnya nggak usah nyoal lah siapa yang meminta Anas jadi asisten, yang mengajukan, tapi yang paling diketahui semua sepakat, riwayat menunjukkan bahwa Anas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad talaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika, thumma ja'ahu Abu Talha bi talabihi. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan asisten dan kemudian Abu Talha datang menawarkan anaknya. Ya. Wa rawa Anas kullu khabarin ala haddih, ya kan? Dan Anas itu menyampaikan dengan detil setiap apa yang diamati dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah nih, karena melayani asisten Nabi, semua terkait dengan keadaan Nabi SAW dengan detil dijabarkan oleh Anas. Begini, dan sempurna sekali. Jadi asisten Nabi SAW, gitu kan? Masya Allah. Kemudian, falamma khadima Anas Rasulullah SAW, kan? Kana la syakka lasiqan bihi. Wattala'a ma lam yattali' alaihi ghairah. Walidha kana akthar as-sahabah hadithan illa ma kana min Abi Hurairah. Kan? Karena itulah kemudian,
karena asisten, logikanya pasti lekat dengan Nabi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lekat dengan Nabi SAW. Dan mencermati segala yang melekat kepada karakteristik Nabi yang tidak bisa diakses umumnya oleh kebanyakan sahabat. Namanya nemenin Nabi, ya kesini, cara jalannya, cara makannya, macam-macam dan sebagainya. Karena itu wajar kalau meriwayatkan hadis cukup banyak ya dibandingkan sahabat yang lain. Walaupun masih kalah jauh dibandingkan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ya sudah mengabdikan segala halnya, diburu 3 tahun untuk kepentingan itu saja. Ya, sedangkan Anas juga menjadi pelayan Nabi, asisten Nabi, tapi dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu, ya. Waqad kanat usratu Anas radhiyallahu ta'ala anhu laha manzilah khassah, ya kan, 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebelum kita sampai bacakan hadisnya, kita pahami. Ini jadi inspirasi yang besar teman-teman sekalian, ya. Faqad kana yadkhulu baitahum katsiran wa kana yanamu 'indahum fi adh-dhahirah wa kanat Ummu Sulaim tursilu at-ta'am ila baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsiran kama yaf'alu al-ahlu wal jiran. وكان أبو طلحة زوج أم سليم مقربا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه ويثني عليه علما وشجاعة وفي نسيج هذه المحبة المتبادلة كان أنس رضي الله تعالى عنه وكان له من هذه المحبة نصيب كبير وكان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وولده ويدخله الجنة فكان أنس أكثر الناس مالا وولدا كما قال هو وهو من أهل الجنة إن شاء الله. Ya, paham? Belum? Ini inspirasi lagi nih. Ya, ternyata kata Imam Ahmad ini ada bocoran nih, tips-tips yang sangat bagus. Ternyata keluarga besarnya Anas ini punya kedudukan spesial di sisi Nabi. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya ternyata yang pertama jadi tetangga Nabi. Wah, ini kalau punya rezeki, punya kemampuan dan sebagainya, mendekat kepada orang saleh, suhbatus salihin. Imam An-Nawawi ngarang kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Ya, Anda punya di tempat Anda misalnya siapa, Anda berasal dari mana, di Aceh sampai dengan ke Papua, ada orang soleh, orang baik, ya, Anda ada rezeki, ada apa-apa, merapat ke situ. Ya, kalau belum sempat tinggal di dekatnya, jadi tetangganya, ya minimal Anda misalnya ikut ta'limnya, hadiri. Kalau bisa jadi tetangganya, lebih mendekat, lebih bagus. Ya, bisa mengamati, bisa belajar, bisa berkomunikasi, bisa dapat keberkahan dari situ. Biasanya kalau ada orang soleh, lingkungan hidup. Kalau ada orang soleh di lingkungan hidup. Ya, masjidnya, macam-macamnya, ya, dan lingkungannya terbentuk segalanya, macam-macam lah. Ya, dan naik itu kemuliaan-kemuliaan, syiarnya dan seterusnya. Biasanya demikian. Demikian, apalagi Anda jadi lekat langsung. Ini tetangga Nabi. Karena itu apa? Karena bergaul di situ dapat banyak keberkahan. Ngirim makanan, ya, ngirim makanan ke tempat Nabi, dikirim juga. Ya, Nabi kemudian singgah di situ. Ya, siapa yang nggak mau kesinggahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua berebut. Siapa yang nggak mau dapat bagian makanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, minimal Nabi sudah tidak ada jasadnya, tapi mewariskan ilmunya pada para ulama, orang-orang soleh. Anda bertetangga dengan orang soleh, Anda kirim makanan, dinikmati orang soleh, jadi pahala. Ya, orang soleh itu sholat dari makanan Anda, tenaganya. Ya, kemudian dia baca Quran dari makanan Anda, kebagian Anda pahalanya. Manusia banyak kan? Ini inspirasi keluarganya Anas nih. Makanya cerdas, di Ummu Sulaim tuh ibunya Anas, kirim-kirim makanan, terus berharap dapat berkah dari itu. Nempel ke Anas tuh. Ya. Apalagi yang terjadi, anak-anak bisa belajar dari situ. Ngelihat yang alim itu beraktivitas belajar, tumbuh kecintaan. Apa yang terjadi? Yang soleh pun cinta. Nabi cinta. Nabi itu kan puncak kesolehan, ketakwaan. Akhirnya mencintai Anas. Ya, karena orang tua, tetangga, dekat, baik. Nabi kadang berkunjung ke situ, tidur siang di situ. Sebutkan tidur siang di situ. Nabi tidur siang di tempatnya Anas. Ya. Kemudian keluarga ini juga berkunjung, tahu dan sebagainya. Sampai puncaknya Nabi mendoakan, ini dia. Wah, kadang-kadang kita berburu, saya aja nyari guru-guru untuk minta doa, gitu kan. Ya, pergi ke sana, ke sini, pergi ke Mesir, pergi ke sini, pergi ke situ. Ya, pergi ke Saudi, pergi ke Qatar, ke Abu Dhabi, kemana macam-macam, gitu kan, ke Tunis. Walaupun dengan evakuasi ke Tunis, nikmat juga cari-cari, guru-guru, cari orang saleh, minta doa kita. Kita doa, belajar ilmunya, Masya Allah, itu doa itu mahal sekali dari orang saleh itu, belum tentu mau didoain tuh. Ya, kadang-kadang dilihat dulu kesungguhannya. Kadang-kadang disuruh pergi, di belakang kita baru didoain. Ada yang begitu. Ya, apa di antara doa Nabi kepada Anas? Dari pergaulan inilah kemudian lahir doa yang sangat viral sekali. Didoakan oleh Nabi supaya Anas ini umurnya panjang. 1. Ya kan? 2. Hartanya makmur. 3. Keturunannya banyak. 4. Masuk surga. Wah, udah lengkap ini dunia akhirat, ya Allah. Lengkap banget. Masya Allah. Umur panjang. Panjang umur betul.
Ya, nggak perlu tiup lilin tuh, langsung panjang umur. Tiup lilin gak ada kerjaannya, udah tahu mau mati dinyalain. Ngapain tiup lilin? Karena saya bingung sama yang tiup lilin itu. Panjang umur, udah tahu lilinnya. Mau dimatiin tapi dinyalain, kan aneh tuh. Ya, persis orang niupin es batu ditiupin ini. Ya, ini udah didoain sama Nabi panjang umurnya. Ya, usia udah pasti ajal, ya udah pasti netap segitu. Cuma yang dimaksud umur kan manfaat, keberkahan, ya. Ma'umira, makmur, sesuatu yang melahirkan keberkahan, kebaikan. Sehingga berkah sampai sekarang jadi inspirasi. Anas tuh usianya kurang lebih 102 tahun lah, 100 lebih. 100 lebih tahun usianya. Ya, tapi Masya Allah betul anaknya banyak. Ya, orang-orang soleh anak banyak, anaknya soleh semua. Ya jadi support juga ke orang tuanya. Pahala jariah, kumpul di akhirat juga dan sebagainya. Terus kaya betul. Makanya saat uzurnya pun ketika tak mampu puasa, ya kan diantara kalau udah nggak mampu sama sekali secara medis boleh ngasih fidyah kan sebagai tebusan. Ya sekali untuk satu orang miskin ngasih, ya kan? Dalam sehari nggak berpuasa kasih sesuai dengan porsi makan 3 kali makan. Caranya bukan sekali ngasih 3 kali makan. Kalau mau diuangkan misalnya kan dikali sekali makan 3 kali berapa jumlahnya, ya kan? Dan kalau bisa karena bahasa Qurannya to'am, tetap konversikan ke makanan dalam bentuk sembako misalnya atau makanan jadi, silahkan kirimkan supaya nggak dialihkan kepada yang lain. Ya, Anas itu saking kayanya itu untuk nutup sehari minimal 80 orang. 80 orang. Yang nggak puasa kasih kaya. Jadi kaya tuh satu ya, umur panjang berkah, ya kan? Matola umruhu, yang panjang umurnya dan berkah. Dan yang kedua apa tadi? Kaya, ya kan? Yang ketiga apa? Anaknya banyak. Yang keempat didoakan oleh Nabi masuk surga. Masya Allah, insya Allah. Ini luar biasa. Apa inspirasi yang didapatkan dari Anas ini? Ternyata ilmu itu mahal dan soleh itu mahal. Jadi kalau ada orang berilmu dan orang soleh, jaga di lingkungan Anda. Siapapun Anda, kalau ada orang berilmu, orang soleh, jaga di lingkungan Anda. Jangan sampai membuat dia nggak betah di lingkungan, pindah. Karena mahal dapatnya itu. Berkah lingkungan itu. Anda kalau udah dapat ada orang soleh, orang berilmu di tempat Anda, nggak Anda jagain, pindah, hilang keberkahan itu. Kalau nggak percaya silahkan rasakan aja nanti. Ya, tapi kalau Anda jagain, kan, kemudian juga Anda hormati itu dan ambil berkahnya, ya, hidupkan lingkungannya, anak-anak ikut, nanti akan terasa ada perbedaan di lingkungan Anda, di anak-anak Anda. Tiba-tiba anak-anak bisa berubah. Bisa anak-anak bisa rajin ke masjid, yang tadinya mungkin nggak kelihatan ke masjid, bisa mulai merapat, hidup, makmur, lingkungan jadi baik dan sebagainya. Nah, manfaatkan itu. Ambil ilmunya, ambil adabnya, ambil kemuliaannya, berkah. Nah, seperti tadi Anda bisa kirimkan makanan, ya kan? Atau setidaknya apa yang bisa Anda berikan. Karena orang itu telah memberikan lebih di lingkungan Anda. Ya, setidaknya jaga keadaannya, atau kalau mampu seperti tadi, Ummu Sulaim kirimkan makanan, berharap ada keberkahan. Ya Allah ridha di situ. Begitu dikirimkan, orang itu ibadah, sholat, ya, puasa, ya, dengan berbuka dengan itu, berkahnya kepada Anda, dapat bagian dari pahalanya itu. Kalau dapat bagian dari situ, nanti turunnya ke keturunan Anda, anak Anda. Boleh jadi nanti anak Anda yang mendapatkan bagiannya. Kan banyak pelayan para ulama, bukan bapaknya yang jadi, anaknya yang jadi. Coba lihat kiai-kiai kita tuh, yang berguru-guru ke guru-guru mulia di Timur Tengah dan sebagainya itu. Ya, itu berkahnya luar biasa ke anak-anaknya itu. Anaknya di kiai luar biasa, ilmu-ilmunya macam-macamnya, itu Masya Allah itu, Masya Allah. Ya, jadi saya kira ini banyak hal-hal yang sebetulnya sangat luar biasa, itu jadi hilang. Kalau dulu kita, ulama kita, guru-guru kita itu yang para mulia itu, Masya Allah, itu nggak banyak bicara, cakap semacam ini. Digambarkan, diteladani, diberikan, dan kita praktekkan dalam kehidupan, itu udah mulai terkikis satu-satu tuh, sekarang ini. Ya. Jadi ini sebelum kita masuk ke hadisnya, orang dulu itu belajar dengan praktek. Maka sekarang kita mulai seperti itu. Hidupkan kembali dengan nuansa-nuansa yang lebih modern, kontemporer, tapi nilai-nilai itu hidup dalam suasana kehidupan kita. Ya. Nah, maka ini gambarannya. Ya, ini gambarannya. Kenapa ini penting saya sampaikan? Ada beberapa bagian yang tidak hadir keberkahan itu. Ya, ini yang paling saya agak aneh adalah alih-alih untuk belajar, ya kan? Yang hidup malah celaan-celaan gitu. Ya, saling sikut, saling cela, saling menjelekkan. Wah, itu Allahu Akbar, itu seharusnya sesuatu yang tidak perlu muncul. Tidak perlu muncul karena akan menghilangkan keberkahan dari keilmuan itu dan sebagainya. Ya, dan ini jalannya sudah jauh sekali. Dari sejak masa-masa lampau juga sudah ada setan membisikkan itu. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi kita proporsional, termasuk para guru-guru. Tolong ingatkan saya juga ya.
Ya, saya juga berlatih diri untuk tidak pernah berusaha menghadirkan hal-hal buruk untuk menyoal orang lain. Ya, jadi saya membiasakan kalaupun ada yang keliru, kita hanya mencoba untuk membahas dan meluruskan perbuatan atau perkataan. Kalau benar memang itu keliru setelah diklarifikasi. Kalau bukan, tidak perlu kita repot-repot untuk saling berbantah-bantah, berargumen-argumen. Itu bukan pekerjaan ulama seperti itu. Ya, ulama itu menyoal persoalan supaya jadi solusi. Ya, bukan saling berbantah-bantah atau adu argumen. Tapi kadang-kadang was-was itu muncul dari setan. Ya, karena kepentingan-kepentingan duniawi juga. Hati-hati tuh, takut kehilangan jamaah misalnya, popularitas dan sebagainya, itu yang bahaya. Karena itu tolong doakan saya juga ya. Doakan agar tidak terjebak pada hal-hal demikian. Karena ini saya ada kitab, alhamdulillah ini ada di kitabnya nih, namanya. Ini udah ya, yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau sendiri tidak menulis ini, tapi nanti muridnya yang menuliskan ajaran-ajaran ini. Ini ada kitab jilid pertama nih. Jilid 1. Ini ada yang menarik di kisah ini. Halaman 34 atau 35 ya. Di sirah beliau. 36, halaman 36. Ini saking menariknya waktu saya belajar ini, saya kaji ini teman-teman, ini sampai saya stabiloin nih untuk mengingatkan diri sendiri ini. Ya, Imam Syafi'i itu kan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu Masya Allah luar biasa, lahirnya di Gaza, tumbuh berkembang di Mekah gitu kan. Ya, termasuk keturunan nasabnya ke Quraisy juga. Itu ibunya tuh meminta untuk tabarruk, belajar, ambil berkah, belajar dari Imam Malik. Karena Imam Malik dulunya itu puncaknya. Ya, bintangnya para ulama adanya di Al-Madinah. Sehingga disebut Imam Darul Hijrah. Saking pintarnya, jeniusnya, begawan keilmuannya luar biasa. Imam Darul Hijrah, Imam Madinah pada saat itu. Ibunya minta supaya belajar. Ya, sebelum berangkat udah ngapalin kitabnya dulu, Al-Muwatta. Ini, kadang-kadang saya nggak bawa nih di rumah nih, kitab Al-Muwatta. Tebel. Ya, paling Imam Syafi'i. Jadi sebelum berangkat ke guru itu udah ngapalin dulu. Ya, sebagai modal ketemu guru. Modal ketemu guru. Nah, nanti sorogan nyampe sana. Nah, nyampe ke sana belajar brilian, dibimbing oleh Imam Malik. Jadi gurunya itu. Ya, gurunya. Dan Masya Allah gitu kan. Luar biasa, banyak. Sampai nasihat Imam Malik pertama kali kepada Imam Syafi'i itu sudah ada firasat ya. Firasat ulama itu kan tajam sekali. Firasatul mu'min haqqa. Ya, firasat orang beriman itu nyata, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan-kemuliaan. Tapi levelnya level kemuliaan, karamah levelnya. Kalau para nabi mukjizat, kalau para ulama itu para wali-wali mulia dari keilmuan, sifatnya itu karamah, sifatnya kemuliaan, gambaran Allah memuliakan dirinya. Kata Imam Malik, ya ittaqillah, tingkatkan takwamu kepada Allah karena engkau akan jadi sesuatu di masa depan, bintang di masa depan. Nah, itu nasihat semua para ulama. Guru kami pun menyampaikan kalau memang benar-benar ingin cepat keilmuan, ingin baik, pertama kali takwa. Karena itu rumus Al-Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin anaknya pintar, bagus, cepat paham, tajam ya dalam akal, dalam segalanya gitu, dalam perangkat pengetahuan, itu modal pertamanya takwa. Ya, modal pertamanya. Itu ada di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah. Ya, paling kiri sebelah bawah langsung. Itu ayat terpanjang di Al-Quran, langsung ke ujungnya. Lihat, ujungnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan, tambahkan kepadamu berbagai pengetahuan. Ya, kalau surat Al-Kahf sekarang kita baca Al-Kahf itu hari Jumat, min ladunna ilma. Ya, dari Allah berikan dari sisinya ya keistimewaan tambahan-tambahan pengetahuan. Sehingga dari ayat ini orang ada yang menarik satu kalimat disebut laduni. Laduni, tapi laduni itu bukan semata-mata pemberian begitu diberikan, tidak. Ada ikhtiar juga. Nah, ikhtiar pertama kali yang didapatkan dari ketakwaan. Dia tingkatkan takwa. Biasanya dua kalau di fase awal, yaitu salat. Ya, salat diperbaiki sama Quran. Jadi kalau udah dua itu nyambung, yang lainnya terbuka. Nah, ini Imam Syafi'i ini luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau selesai belajar di Imam Malik, menyebarkan, menyampaikan dengan mazhabnya Imam Malik, ya, pendapat-pendapat, sampai beliau mengembangkan sendiri, sampai menelusuri jalur-jalur lain, itu kan didapatkan, tersambung kepada Rasulullah, sampai punya ciri khas, disebutlah mazhab Asy-Syafi'i, yang cenderung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan kelompoknya, bukan pendapat sendiri, bukan. Ya, jalur periwayatan dari Nabi yang dikodifikasikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada jalur periwayatan dari Nabi dikodifikasikan oleh Imam Malik. Nanti punya ciri khas sendiri. Ya, ini kan jalurnya nanti ada yang sifatnya, nanti kalau udah masuk fikih saya terangkan. Ada yang pokok, ya, yang pokok ini yang nggak mungkin beda semua. Imam Malik sampai yang lain sama, Abu Hanifah sama, Imam Malik sama, Imam Syafi'i sama, Imam Ahmad sama, semua sama di sini. Tapi nanti ada yang cabang-cabang untuk kemudahan. Seperti sholatnya subuh, semua pokok sama, 2 rakaat, nggak ada yang beda. Ya, semua tersambung. Tapi nanti yang cabangnya untuk menambah kemuliaan, fadilah, ya, itu bisa pilihan. Seperti kunut misalnya.
Ya, Imam Malik milih kunut, tapi kunutnya sebelum rukuk. Ya, makanya nanti di mazhab Imam Malik, ya sekarang banyak tersebar di Afrika Utara. Seperti saya pernah ada di Libya, di Tripoli. Ya, Libya, Tunis, itu termasuk Afrika Utara. Itu mazhab Imam Malik. Ya, karena itu sesuai dengan Madinah tempo dulu. Kalau sekarang kan bergantung penguasa, sekarang diterapkannya mazhab Hambali kan. Dulu Maliki. Ya, jadi jangan beda-bedakan tuh. Ini gurunya, ustaznya dari Madinah, itu dari ini pasti lebih mirip Nabi. Belum tentu juga, itu berarti nggak paham orangnya. Ya, itu nggak paham orangnya. Semua ajaran dari Nabi. Toh yang lebih dekat kepada masa-masa sebelum itu, tabi'in lebih dekat kan Imam Malik. Ya, kalau kita mau ngambil jalurnya, Imam Ahmad kan belakangan setelah Imam Syafi'i, ya kan? Imam Malik, sang mazhab Imam Malik dipraktekkan di mana? Itu Imam Madinah, Imam Darul Hijrah. Dipraktekkan sekarang di Tripoli, di Tunis dan sebagainya. Ya kan? Yang di jalur sekarang di wilayah Saudi secara umumnya pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi semua sama, mengacu pada jalur yang disambungkan kepada Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengkodifikasikan itu, mengambil jalurnya. Imam Malik milih untuk contoh salat subuh, beliau kunut. Kunutnya sebelum rukuk. Jadi setelah surah yang terakhir di rakaat yang kedua, kan, itu diam sejenak, silent, nggak dibacakan. Ya, makanya setelah selesai, itu misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, rakaat kedua salat subuh itu kunut dulu, baca sendiri masing-masing. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Baru setelah selesai, kemudian baru rukuk. Imam Syafi'i memilih riwayat yang jahar, dikeraskan. Ya, setelah rukuk, makanya rakaat kedua bangun, pilih, kemudian di situ dia membacakan kunutnya. Allahumma hdina fiman hadait, kalau untuk imam pribadi Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu riwayatnya ada semua nyambung-nyambung. Yang tidak memilih itu pun ada riwayatnya, nggak pakai yang itu. Seperti Abu Hanifah. Yang memilih untuk kunut nazilah ada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan ketika Imam Asy-Syafi'i mengkodifikasikan ini, mulai ada kecemburuan di pengikutnya Imam Malik, bukan Imam Maliknya. Kalau guru besarnya udah tahu, biasa aja gitu. Ya, biasa aja guru besarnya tuh, nggak ada masalah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i nggak ada masalah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, belajar ke Imam Syafi'i, belajar fikih karena basicnya Imam Ahmad itu hadis. Belajar fikihnya dari Imam Syafi'i sampai mengkodifikasikan sendiri. Ya, alur fikihnya. Biasanya basic yang terkuatnya diambil dari basic hadis Imam Ahmad itu. Maka nanti Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Masya Allah, takribnya luar biasa, guru ke murid. Imam Syafi'i ke Imam Malik gak ada masalah. Bahkan Imam Malik memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga memuliakan Imam Malik sebagai guru. Imam Ahmad ke Imam Syafi'i luar biasa. Tapi ini masalah di murid-murid. Ya, siapa di antaranya? Ya, ini ada namanya Ashab. Ashab ini di antara pengikut Imam Malik. Jadi mazhab Maliki. Itu ketika Imam Syafi'i membawa, gitu kan, menyampaikan kodifikasi jalur-jalur keilmuan beliau itu yang tersambung pada Rasulullah sehingga punya mazhab sendiri, disampaikan sampai ke Mesir, ya, nyampe itu. Sehingga yang tadinya ada yang pengikut Imam Malik, ya, jamaah-jamaah pengajian, gitu kan, yang ikut Imam Malik, merasa cocok dengan yang dibawa Imam Syafi'i karena sesuai dengan kebiasaan karakter. Kan tadi dulu pernah saya contohkan, kalau ada orang cocok mau sujud pakai telapak tangan begini, yang pakai lutut begini, tergantung kesesuaian masing-masing. Nah, ini ada beberapa karakter yang cocoknya ini dengan yang Imam Syafi'i ini, saya cocok nih. Ada yang masih cocok dengan Imam Malik, ya saya cocoknya yang ini, sesuai fleksibilitasnya dengan saya. Ya, lebih nyaman saya menggunakan yang ini. Kan pada akhirnya kalau ada pilihan-pilihan untuk memudahkan, nggak mungkin kita kerjakan semua kan? Ya kan? Anda akan memilih yang paling sesuai dengan kecocokan Anda kan? Nah, kalau yang pokok itu dibuat oleh Allah itu semua bisa mengerjakan, nggak ada yang beda. Ya, makanya saat kita takbir Allahu Akbar, semua sama, Allahu Akbar, semua sama, nggak ada masalah. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang terkait dengan pilihan-pilihan, yang pilihan itu kemudian berdasarkan kemampuan kita lebih cocok cenderung ke situ, ada pengaruh misalnya karena keadaan geografis yang membentuk karakter lisan kita itu mengucapkannya ke I, ke A, ke E, maka diberikan riwayat di Al-Quran. Nih, yang dialeknya pakai E, boleh pakai bacanya pakai E. Maknanya sama. Cuma riwayatnya nanti menggunakan E, ada imalah di situ. Ya, makanya ada Imam Hamzah punya dua murid, Khalad dengan Khalaf, nanti ada imalahnya di situ. Ya, Waras pakai E, Waras itu kan dari Mesir. Ya, belajarnya ke siapa? Ke Imam Nafi'. Ya, ada Qalun juga belajar, tapi Qalun tetap menggunakan A. Waras pulang pakai E. Ya, kita baca wadduha itu wadduhe. Antara wadduha dengan wadduhe maknanya sama. Sama waktu maknanya, cuma cara bacanya beda karena keadaan lisan itu berbeda, lebih cocok pakai yang ini. Sama saudara kita di Medan misalnya atau sekitarannya, sepeda dibaca sepeda. Cicahem yuk, cicahem, gitu kan? Ya, apakah maknanya beda? Tidak, sama. Sepeda ya sepeda juga, sepeda ya sepeda. Ya itulah barangnya.
Ya kan, bungkus tuh barang gitu kan. Sepeda ya sepeda. Ya, tapi cara mengucapkan bisa berbeda. Nah, ini ada yang cocok dengan Imam Asy-Syafi'i, maka yang tadinya belajar ke mazhabnya Imam Malik ya, ustadz-ustadznya belajar ke situ. Nah, sekarang pengen belajar Imam Syafi'i, begitu cocok pengen ke situ. Nah, inilah seharusnya kan saling melengkapi, nggak ada masalah. Ya, guru itu kan ngajar bukan cari murid, bukan cari popularitas, tapi menyampaikan risalah. Tugasnya menyampaikan, satu orang pun mau belajar, alhamdulillah, karena bukan ditugaskan mengumpulkan murid. Mau ribuan jamaah, mau jutaan, terserah. Allah kirimkan berapa mau belajar. Dia hanya diberikan misi untuk mengajar. Berapa yang cocok, berapa yang pengen, silahkan saja terserah. Yang lainnya ada yang ke yang lain. Tugas guru mengajar dan memuliakan guru-guru lainnya. Silahkan belajar ke Ustadz Fulan, belajar ke Ustadz Fulan, ambil faedahnya, ambil barakahnya, ambil kebaikannya. Kamu belajar apa sirah, datangi Ustadz Fulan. Saling referensikan. Makanya Imam Syafi'i ditanya Imam Malik, bintang. Tanya Imam Abu Hanifah, bintangnya. Tanya Imam Ahmad, mulia. Semua saling begitu. Ya kan? Dan nggak peduli berapa yang datang. Ada seorang guru, ya, tiba-tiba belajar 10 orang. Ini kisah nyata disampaikan. Jumlah orang banyak, sebutlah 10 gitu kan. Tiba-tiba yang belajar cuma satu orang. Tapi guru itu nggak pernah mengurangi kebiasaannya. Tetap datang jam sekian, pulang jam sekian, serius seperti di awal. Ya, berapapun murid, mau murid 100, 1000, sejuta, dengan satu orang, sama persis cara ngajarnya. Nggak dibedakan sedikit pun. Orang-orang ditanya guru ini, ya Syekh, ya ajib antum, luar biasa katanya. Apa yang menjadikan engkau itu sama persis mengajar dengan semangat yang sama, murid satu dengan murid banyak, kok nggak ada gelisahnya? Apa jawabannya? Allah hanya menugaskan kepada saya untuk mengajar, bukan untuk mengumpulkan murid. Ya, jadi apa yang Allah berikan kepada saya sama saja, bergantung kesungguhan saya mengajar, bukan berapa kuantitas murid yang ada. Ini Anda pun kalau jadi dosen, jadi guru, berikan yang sama, berikan semangat yang sama, ya kesungguhan yang serupa, berapapun murid, karena tugas Anda itu cuma mengajar. Ya, risalahnya ada di situ. Ini yang sangat menarik, dan ini yang sementara ada beberapa yang terpengaruh ini dengan kondisi-kondisi. Ada namanya ashab. Ya, ashab ini begitu orang-orang mulai bergeser pindah ke Imam Asy-Syafi'i untuk belajar, bukan senang, tapi malah guncang. Wah, kalau begini caranya bisa habis nih mazhabnya Maliki nih dan sebagainya. Tapi yang dipertahankan hanya fanatisme mazhab. Apa yang terjadi? Lihat. Fabada'a khafa atba'u Malik ala madhabi min intiqadat Asy-Syafi'i, ya kan? Fabada Ashhab yad'u ala Asy-Syafi'i fi sujudihi bil maut wa sa'bihi ila wali Misr taliban minhu ikhraj Asy-Syafi'i wa illa iftatana al-balad. Allahu akbar. Ini sampai apa yang terjadi? Ashhab ini seorang ustaz, tokoh, alim yang besar, penerus mazhab Maliki. Ya. Kalau kita sekarang misalnya ada ustaz-ustaz meneruskan dari guru-guru dari atas belajar di mana nyampaikan, kan? Itu datang Imam Syafi'i nyampaikan, saking khawatirnya itu dengan itu sampai berdoa dalam sujud supaya Syafi'i cepat meninggal. Mohon. Ya Allah, kan kalau bisa Imam Syafi'i ini cepat meninggal aja deh gitu kan. Udah alim, udah baik, udah ini supaya nggak habis mazhabnya Maliki. Ya kan? Itu sesuatu yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Terprovokasi lagi sampai datang kepada wali Mesir. Kalau kita sekarang presidennya atau tokoh terbesarnya. Ya, supaya diusir aja Syafi'i dari Mesir. Ya, diusir aja dari Mesir. Kenapa? Ya kan? Takut jadi fitnah kan ya, jadi perpecahan dan sebagainya. Ini terjadi teman-teman sekalian. Lalu apa yang terjadi? Ya, wa kana Syafi'i yutrad min Masr laula inayatullah subhanahu wa ta'ala bisy-Syafi'i idmatul wali ba'da 3 ayyam. Tadi saya katakan kalau Allah sudah berkehendak, berkah orang ini, orang soleh, orang baik dan sebagainya, Allah tetapkan berkah ya berkah. Syiar ya syiar, mau diganggu, mau ditahdzir, mau diancam, mau dimacam-macamkan misalnya, mau dituduh segala. Kalau Allah berkehendak, kalau dia menyampaikan dengan baik, nggak ada unsur kemacam-macam, memang lurus orang, Allah yang akan jaga. Apa yang terjadi? Ternyata tidak mempan. Mau diusir, kena provokasi, mau diusir, ternyata presiden yang meninggal. 3 hari kemudian. Jadi wali Mesir yang meninggal dunia. Ya, maka terus menyebar kebaikannya, nggak ada masalah. Dan di situ beliau mengajarkan bagaimana saling menghormati. Akhirnya mazhab Maliki juga berkembang, ya, ke Libya berkembang, Tunisia berkembang, mazhab Syafi'i juga berkembang. Ya, dan alhamdulillah di Indonesia terisi semua. Maliki ada, Syafi'i ada, Hambali ada, kan? Hanafi juga ada. Alhamdulillah, dan kita jaga semuanya ini dengan harmoni, dengan kebaikan. Jangan ikuti-ikuti yang sudah berlalu di masa lalu. Jadi pelajaran. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Al-Baqarah ayat 134.
Ditegaskan kembali di ayat 141-nya. Demikianlah umat yang telah berlalu. Apa yang mereka kerjakan, hisabnya untuk mereka. Kalian punya tanggung jawab sendiri, dihisab kalian. Jadi kalau ada yang baik teruskan, yang jelek jangan diikuti, ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dihisab atas apa yang telah mereka lakukan. Tapi kalau kalian ikuti, ya sama-sama kena hisab yang buruk nantinya. Ini saya sampaikan karena saya melihat, saya heran, saya bingung saya. Ya, kaget bingung waktu pulang ke Indonesia kok ada fenomena begini. Ya, ada saling tahdzir, saling tembak, saling ini, dan yang paling dahsyat tuh murid-muridnya. Ya, nggak pernah kenal sama sekali. Si fulan siapa nih, tiba-tiba mencela, tiba-tiba begini, tiba-tiba menuduh. Tidak boleh terjadi yang seperti itu. Ya, apa motivasinya gitu kan? Kalau ada perbedaan-perbedaan, duduk bicara. Guru-guru juga begitu. Kalau ada perbedaan, guru-gurunya duduk. Ngobrol-ngobrol, kan? Apa yang tidak tepat, tidak sama persepsinya, ya, di situ didudukkan. Kalau benar-benar keliru dikoreksi. Kalau baik, oh ternyata furu'iyat, disampaikan ke murid-murid. Cara menyampaikannya harus enak. Ya, kalau memang punya pilihan. Misal yang kunut menyampaikan, ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah-jamaah, kita itu kunut dalilnya seperti ini, ya. Nah, ada juga dalil tentang tidak kunut, mungkin dipilih oleh saudara kita, ini yang dipilihkan. Jadi kalau ada yang tidak kunut, nah kita tidak usah kemudian mencela. Karena mereka pun punya dalil. Yang kita yang seperti ini. Kenapa kita pilih yang kunut? Begini alasannya. Sudah. Jadi ini selesai, aman. Nggak ada kemudian saling ribut-ribut. Yang salah itu Bapak Ibu yang tidak sholat subuh. Ya kan? Jadi tidak terjadi kejadian orang hijrah dari masjid ini ke masjid yang lainnya. Kenapa? Bid'ah tuh. Kenapa bid'ahnya? Kunut. Nah, tuh kan. Jadi masalah. Akhirnya nggak saling sapa. Ya. Nggak saling tegur. Ada suami istri nggak teguran dan sebagainya. Nggak boleh terjadi yang seperti itu. Ya, murid saya tidak boleh begitu ya. Kita harus menghormati. Walaupun punya pilihan, saya biasanya suka menerangkan fikih muqarin, karena guru kami mengajarkan demikian. Terangkan semua dalilnya begini. Walaupun saya punya pilihan, saya akan terangkan. Saya memilih ini, tapi saya tidak paksa. Antum ikut apa yang saya kerjakan. Kalau ingin ikut, silahkan. Kalau punya pilihan, jangan keluar dari dalil ini. Silahkan. Saya biasanya jelaskan demikian. Nanti kalau udah masuk fikih, saya tajamkan itu. Nanti saya buka satu-satu. Ya, termasuk nanti kalau masuk dialektika, bab akidah pun saya terangkan. Ya, apa ini yang Asy'ariyah itu seperti apa? Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bagaimana? Nanti muncul Ibnu Taimiyah seperti apa? Ya, yang kaidah Yang ilahiyat, kan rububiyat, kemudian asma wa sifat itu apa maksudnya? Yang ini apa dan seterusnya. Sehingga dibuka wawasannya sampai tahu. Sampai nanti ke firqah-firqah, Mu'tazilah itu apa? Qadariyah, Jabariyah itu apa? Syiah itu bagaimana? Dari sejarah sampai kekinian. Nanti saya tunjukkan kitab-kitab dan sebagainya untuk wawasan. Tapi ini harus kuat dulu basic ini. Karena basic ini nggak ada perdebatan, no debate. Ya, basic ini basic yang mengikat semuanya. Ya, nggak ada persoalan. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi kembali ke sanad tadi. Ayo, satu keluarga jadi baik semua. Seperti Anas baik, bapaknya baik, ibunya baik. Temani orang-orang saleh. Jadi bapaknya mulai bergaul dengan orang saleh. Referensikan ke anak supaya silaturahim. Para kiai kita dulu masih begitu. Ya, anaknya disuruh silaturahim ke kiai anu ya, datangi ini, sowan ya, sana. Ya, bapak ibunya contohkan, bawa keluarga, datangi. Ya, sepanjang mampu dilakukan. Kalau memang nggak sempat atau jadwal ustadznya, kiainya nggak sempat, jangan dipaksa. Jadi paksa-paksa, kami dari jauh pak, tolong diterima begini. Lihat dulu jadwalnya, kalau nggak memungkinkan. Enggak, Imam Syafi'i aja nungguin depan pintunya Imam Malik sampai besoknya. Pengajian dibuka Rabu, datang Selasa, nggak dibukain pintu. Ya, begitu mau siap hari Rabu, Imam Malik udah merasa, ya punya karamah beliau itu. Kata Imam Malik, ya Fatah ke asistennya, tolong buka tuh. Udah ada anak muda nungguin di depan. Padahal nggak pernah jumpa sebelumnya. Begitu dibuka, betul masuk. Datangnya lebih awal, nungguin. Nggak ngetok-ngetok, nggak maksa masuk. Sebagainya. Nah, jadi seperti itulah adabnya. Kita insya Allah dapat kemuliaan. Baru datang aja dapat kemuliaan kok. Kadang-kadang kita baru datang dapat berkahnya, solusi datang. Ya, boleh jadi dengan niat yang tulus itu ada kemuliaan-kemuliaan. Sekarang apa isi hadisnya? Belum kita bacain nih, kita 5 menit lagi. Tapi pelajarannya besar kan? Bismillah. Ya, hadisnya tadi, la yu'minu ahadukum. Ya, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Anas bin Malik menyitir hadis Nabi SAW, kata Nabi, ya sampai dia mampu menyayangi, memperhatikan saudaranya, ya, seperti mana dia menyayangi, memperhatikan dirinya. Yuk kita baca maksudnya. Nah, itu batuk. In qila, jika dikatakan kaifa yatasawwaru hadza wa kullu ahadin yuqaddimu nafsahu fima yakhtaruhu laha wa yuhibbu an yasbiqa ghayrahu fil fadail wa qad sabaqa Umar Abu Bakrin, ya. Fal jawab anna al murada husul al khair fil jumlah
wa indifa'u syarri fil jumlah fa yanbaghi lil insani an yuhibba dzalika li akhihi kama yuhibbu li nafsi fa amma ma huwa min zawaidil fadaili, kalau zawaid aja zawaida, tapi kalau ada mudhaf ini pakai kasrahnya lagi. Fa amma ma huwa min zawaidil fadaili wa 'uluwil manaqib fala junaha 'alaihi an yuthira sabqa nafsihi li ghairihi fi dzalika. Baik, maknanya demikian. Jadi yang dimaksud di sini, teman-teman sekalian, pertama kita garis bawahi kalimat la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan satu di antara kalian. Jadi perkara ini menyempurnakan iman. Ini. Kalau menyempurnakan iman, berarti bagian dari sifat-sifat ini. Jadi kalau kita ingin kumpulkan, misal, ini takwa, kan gambarannya sifat baik nih. Misalnya jumlahnya, taruhlah jumlahnya 99 misalnya. Sebagai pancaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Pancarannya Allah berikan sumber kehidupan lewat roh, membawa sifat takwa. Takwa garisnya terhubung kepada Allah, maka sifat-sifat baik kita misalnya gambarkan ada 99. Maka ini kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Dan ini dilatih sifat-sifat baik ini terpancar lewat perbuatan, sehingga mengeluarkan perbuatan. Ya, sehingga ini pun ada bagian-bagiannya. Misalnya haya, sifat malu, bagian dari sifat baik ini 1, ya kan? Menjaga lisan dan kebaikan 2, terusnya 3. Nah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian, ya kan? Tidak sempurna, tidak komplit. Kalau mau komplit satu-satu, di antara yang satu-satu itu ini. Jadi kalau kita ingin berusaha menyempurnakan satu di antara 99, satu di antara cabang kesempurnaan iman, kerjakan yang ini. Apa itu? Ya pasti nggak jauh dari sini. Karena ini kan ujiannya. Ya kan? Kalau nggak perintah, larangan. Kalau sudah disebutkan ini, pasti harus taat. Bentuknya apa? Ibadah. Ibadah punya gambaran berapa? Klasifikasi? 2. Kalau bukan ritual menuju Allah, sosial. Terkait dengan aspek sekitaran kita. Nah, sekarang ini masuk yang mana? Ya, kemarin kan sudah kita kan sampaikan, sudah bahas sampai ta'amut ta'am. Yuk kita bahas yang ini. Nah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia memberikan perhatian, kasih sayang kepada saudaranya. Saudara berarti di luar kita, di luar pribadi kita. Kalau di luar pribadi kita, interaksinya berarti apa? Sosial. Berarti ada amal sosial. Nyata takwa itu punya amalan sosial. Bentuknya apa? Yuk tambahkan ke sini. Perbuatan. Ke akhlak. Berikan perhatian, kasih sayang kepada saudara. Perhatikan, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia perhatian pada dirinya. Saya mau akhirkan dulu yang terakhir. Saya mau tampilkan yang ini dulu. Kepada saudara, li akhihi. Siapa saudara dimaksud di sini? Ya, apakah anak paman, anak bibi, ya, saudara sekandung, saudara sebapak, seayah, seibu dan sebagainya. Karena dibuka dengan kalimat iman, la yu'minu ahadukum, dibuka dengan kalimat iman, maka saudara yang dimaksudkan penguatnya adalah saudara seiman. Ini. Jelas ya? Jadi makna saudara di sini luas. Bukan hanya mencakup yang terkait dengan kehidupan kita, ya, yang ulul arham, yang satu persaudaraan biologis terkait kakak saya, adik saya, kan? Ya, kemudian siapa lagi, anak paman, anak bibi dan sebagainya. Tapi maknanya lebih luas ternyata, saudara seiman. Dan ternyata iman itu mempersaudarakan. Iman itu kan nikmat Allah, ya? Dan jelas ketika nikmat itu diberikan, jadi saudara kita. Jadi saudara itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Quran surah 3 Ali Imran ayat 103. Di sebelah kanan di mushaf standar posisinya. Ya, agak ke tengah sedikit. Baca ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Terus ada ayatnya? Temukan dulu. Ada? Baik. Perhatikan, teruskan, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian. Jangan berpecah belah. Ya kan? Ayat 103 ini kan terusan dari 102 kan? Ada korelasinya. Ya, ada korelasinya. Perhatikan baik-baik. Pembukanya kan 102 tuh paling atasnya. Jadi kalau ingin membahas tafsir, ada kaidah namanya siyak, sibak dan lihaq.
2S 1L. Siyak itu ayat yang dibaca. Sibak itu kaitan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau dari ayat 103 terus 102, 101 sampai Al-Fatihah. Lihaq ayat setelahnya. Apa korelasi dengan ayat setelahnya? Berapa kali disebutkan kata itu dalam Al-Quran? Ya? Baik. Ayat 102 itu kan bicara panggilan dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti khatib Jumat sebentar lagi nyampaikan. Itu panggilan iman itu ketika dipanggil kepada kita bukan hanya personal kita untuk meningkatkan takwa supaya jadi muslim yang baik. Tapi korelasi dengan ayat selanjutnya supaya iman itu punya pancaran sosial. Bukan hanya merubah kita secara pribadi. Apa pancaran sosialnya itu? Dalam bentuk ibadah sosialnya yang tadi saya sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Orang beriman itu senang bersatu, bukan bercerai-berai. Orang beriman itu senang ya membangun harmoni, bukan perpecahan. Wa'tasimu bihablillah. Dan bagaimana persatuan yang sejati itu, yang baik itu, landasannya apa? Hablullah. Ya, aturan Allah. Ya, aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Baca. Itu kalau kita menyatukan dengan itu, dengan rasa itu, apalagi dengan iman, ya, itu terjaga terus. Kalau kita bersatu dengan harta nggak ada, hilang persatuan. Bersatu berteman karena jabatan hilang pertemanan. Tapi kalau kita bersatu dengan kasih sayang, dengan perhatian, dan puncaknya iman, karena iman itu kunci dari rasa, sumber kehidupan, maka terbawa bahkan sampai akhirat. Ya, bahkan kembali pada keluarga kita. Hisaban yasira, kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura, pergi kepada keluarganya dengan keadaan gembira. Keluarga di situ ditafsirkan oleh para mufassir orang-orang beriman, nyatu lagi itu, kumpul lagi orang-orang beriman. Ya, karena itu setelah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jangan kalian berpecah belah. Ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian dulu saling bermusuhan, kalian dulu saling tidak akur dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Hampir-hampir dengan permusuhan itu kalian ada di bibir neraka. Punya konsekuensi yang buruk. Tapi Allah kirimkan Rasul, kirimkan petunjuk, kirimkan kebaikan. Sampai dengan kebaikan yang dibawa Rasul itu dengan cahaya iman. Maka dengan cahaya iman itu, dengan nikmat Allah. Fa'asbahtum. Baca ayatnya. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minha fa'anqadhakum minha. Ya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Hampir-hampir kalau kalian nggak ikuti itu ada di bibir neraka kalian. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak berpecah belah lagi, nggak saling mencela lagi, nggak saling menyoal pada keburukan, nggak menjatuhkan martabat dan sebagainya. Semuanya baik gitu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat iman ini, dengan nikmat dikirimkan Rasul itu tuh bagian dari rukun iman yang keempat. Nikmat dikirimkan kitab itu rukun iman yang ketiga. Puncaknya karena dengan nikmat iman itu fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ikhwan. Kalian bersaudara. Bentuk tunggal dari kata ikhwan, al-akh. Perempuannya ukht, al-ukht. Persaudaraannya al-ukhuwah. Ikhwan, jamak untuk laki-laki atau kadang mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau ingin dipisahkan perempuan saja, biasanya gini, kalau udah disebutkan laki-laki, mudzakkar bentuknya, mudzakkar itu mencakup laki-laki juga. Itu kalau sudah mudzakkar mencakup ke muannats. Ya, kalau udah dipanggil pakai mudzakkar nggak ada muannatsnya, maka muannats ikut ke situ. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu bentuk mudzakkar. Maka semua orang ikut ke situ, mau laki-laki mau perempuan ikut. Tapi kalau ditampilkan yang perempuannya saja, misalnya ikhwan, laki-laki, akhwat, perempuan saja. Ini untuk akhwat ya, ikhwan jangan ikut. Jelas ya? Nah, bentuk tunggalnya ikhwan al-akh. Akhi, jadi kalau Anda mengatakan akhi, itu saudaraku artinya. Kalau sudah mengatakan akhi, saudaraku, bukan sekedar sapaan itu. Itu membawa nilai iman. Saudara seiman. Men? Ikatan saudaranya diikat dengan ini. Kalau kita mau mengambil spirit Al-Quran. Ikhwan, kalau kita pisahkan laki-laki, akhwat perempuan, tunggalnya ya kan? Kemudian ini tunggalnya ukhtun. Ya, mencakup jamak laki-laki perempuan. Jadi ikhwatun. Hubungannya disebut ukhuwah. Yang mau saya katakan dari sini semuanya, Al-Quran menegaskan bahwa kita itu kalau benar-benar semua beriman, kita bersaudara. Saudara seiman.
Iman yang mengikat kita. Dan kalau sudah seiman, kata Nabi SAW, ini, maka cahaya imannya mesti muncul. Apa di antara bentuk yang menunjukkan bahwa ini benar-benar saudara dan dibimbing oleh keimanannya, maka saudara seiman itu karena ada cahaya iman dan di tempat dia pun ada cahaya iman, imannya membimbing dia untuk memperhatikan saudaranya seperti imannya membimbing dia untuk memperhatikan dirinya. Ya? Bukankah kita peduli pada diri kita? Ya kan? Dan kalau kita peduli pada diri kita merawat diri kita kan? Kita mandi, tampil yang baik, sisir itu tampilan luar. Iman memberikan tampilan kemuliaan pada diri kita. Sehingga tampak pada yang terluar. Iman kita meminta kita untuk sholat pada diri kita pribadi. Kita peduli dengan diri kita. Supaya kita selamat, kita sholat, kita baca Quran dan seterusnya. Kita pengen jadi baik dan seterusnya. Nah, iman itu yang mendorong diri kita berubah jadi baik. Di saat yang sama juga, kalau betul-betul imannya bagus dan sempurna, maka di antara cabangnya, kesempurnaannya, itu pun perhatian itu diberikan kepada saudaranya juga, yang beriman juga, yang lain-lain juga, supaya mendapatkan kebaikan yang serupa. Yang dimaksud di syarah, ya, di kitab hadis ini, yang dimaksud adalah umumnya kebaikan. Ya, jadi kalau kita pun sholat, kita harus pengen juga teman-teman yang lain ikut sholat juga. Saudara-saudara kita jangan sampai nggak sholat, sampaikan. Supaya sholat kita perhatikan. Gitu kan? Kalau kita puasa, yang lain juga supaya dapat puasa, ikut puasa Ramadan dan sebagainya. Kebaikan umum sifatnya. Jadi orang beriman itu, ciri khasnya adalah secara sosial dia pun berharap yang baik. Sehingga semua tampil kebaikan-kebaikan. Semua pandangan kepada makhluk yang lain pun semua baik. Karena dinilai sebagai saudara. Karena bersumber dari pancaran imannya. Ya, baik sifatnya khusus pada yang beriman lagi. Pun demikian bersifat umum pada semua kalangan, baik yang beriman ataupun belum beriman. Karena itu tipikal orang beriman kalau benar imannya, jadi orang baik, Pak. Sama orang itu pasti baik. Karena kenapa? Dia mewariskan kebaikan supaya orang pun ikut baik semua. Ya, pada yang belum beriman pun sikapnya baik, apalagi pada yang beriman. Dan tentunya proporsional. Kebaikan itu kan sesuai dengan keadaannya. Ya, yang dimaksud kebaikan-kebaikan ini adalah dia menampilkan kebaikan saat yang bersamaan dia pun berharap semua orang bisa jadi baik secara umumnya. Walaupun secara detailnya semua berlomba dengan kualitas-kualitas tertentu. Kita berharap anak kita sholat, ya, suami sholat, istri sholat, tetangga sholat, yang beriman pada sholat. Walaupun kualitas sholat masing-masingnya bisa berlomba. Yang ini rajin tahajudnya, ini sunnahnya, itu baru pokoknya, itu baru rawatibnya. Tapi prinsipnya orang beriman itu mengharapkan semua baik. Bukan mengharapkan semua buruk. Jadi kalau terjadi dalam kehidupan, kita mengharapkan orang lain jadi buruk. Mudah-mudahan dia jatuh tuh. Mudah-mudahan kepleset tuh. Mudah-mudahan hartanya hilang tuh. Dan yang diharapkan demikian ternyata orang beriman. Ya, sama-sama berimannya. Berarti ada yang salah dalam keimanan kita. Ada yang tidak tepat. Kalaupun pada diri orang lain ada kesalahan, ya, secara proporsional diluruskan kesalahannya tanpa kita mengharapkan hal buruk menimpanya. Gitu. Jadi kalau kita meluruskan orang dengan berharap ada keburukan menimpa dia, ada yang salah dengan keimanan ini. Karena si orang beriman itu selalu baik. Ya, baik. Cukuplah sebumi ini beriman, Allahu Akbar. Minimal di Indonesia aja pada beriman, imannya benar, insya Allah pada baik ini. Pada baik. Dan itu akan proporsional. Jadi kalau ada keburukan juga nggak akan ada saling dendam kalau meluruskan. Ya, tidak ada akan saling menghina, tidak ada saling menjatuhkan dan sebagainya. Dan semua sadar. Ya, yang berbahaya yang satu juga karena caranya tidak baik, akhirnya kemudian menjadi tidak baik dan tidak akan berujung, semua nggak akan selesai gitu. Ya, dan sebagainya. Jadi kita berharap teman-teman sekalian, kita yang belajar saat ini, saya pribadi mohon juga didoakan ya, kita semua itu coba kita terapkan keimanan ini, selalu berpikir baik dan secara proporsional. Ya, kalaupun ada keburukan orang secara hukum positif salah, ya proporsional. Disoal secara hukum positif, tapi jangan bersikap zalim. Jangan berlebihan, jangan ini, jangan itu. Setepatnya. Ya, wasatiyah. Kita umat pertengahan yang sifatnya bisa menampilkan kebaikan sesuai dengan apa yang dicontohkan. Jadi ini yang dimaksudkan, kita peduli dengan orang lain seperti kita peduli pada diri sendiri. Ya, dan kalau kita hanya peduli diri sendiri, nggak peduli orang lain, berarti ada yang salah dalam kehidupan. Karena itu, ayo kita mulai praktekkan. Ya, di keluarga kita praktekkan, kita mendoakan seluruh penghuni keluarga kita, anak, istri, keluarga semua jadi orang-orang baik. Sertakan dalam doa. Kemudian kita ikhtiarkan. Ya, kemudian setelah itu proporsional saja. Lihat, istri juga harus lihat. Suami itu dititipkan oleh Allah apa? Nanti proporsional. Suami lihat, istri dititipkan oleh Allah apa? Proporsional sifatnya. Jangan harus menuntut disamakan.
Ya, ke anak juga demikian. Dilihat anak-anak kita, Bu, Pak. Anak-anak kita, anak-anak ibu, Bapak. Ya, seperti saya melihat anak saya gitu kan. Dilihat porsinya di mana. Anak ini nanti ada yang bakatnya di Quran, bakatnya di hadis, ya kan? Nah, kebaikan itu diarahkan ya kepada mereka. Kemudian kita ke tetangga dan sebagainya, proporsional semuanya. Jadi dasarnya kebaikan itu maksudnya bergaul, mengharapkan semua orang baik, seperti kita pun berusaha jadi baik.